Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nah, sore semuanya. Panggilannya apa sih Mbak Sidi? Sahabat Pegadaian atau sahabat Pegadaian boleh. sahabat Pegadaian atau seluruh pejuang pebisnis UKM di Indonesia? Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin udah ada hampir 200 peserta kali ya yang nonton ya. 180-an. 180-an ya, dan insya Allah akan naik terus. Jadi kalau Ya. ketemunya offline, ini ruangannya gede banget pasti ya. Jadi, jadi alhamdulillah ini online itu ada plus ada minusnya ya. Ya plusnya adalah kita mudah gitu ya, nggak terhalang oleh waktu, tempat. Kita bisa dimanapun kita berada bisa ketemu walaupun secara virtual. Tapi minusnya ya gini ya, minus itu maksudnya kekurangannya itu saya nggak bisa ngelihat wajahnya teman-teman secara Iya, langsung gitu. Ya benar-benar. cuman mana nih gitu ya wajah-wajah yang bingung, wajah-wajah berbinar gitu ya. Itu aja sih. Tapi mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran serta semua rencana-rencana bisnisnya yang baik-baik semoga segera terlaksana. Hari ini atau sore hari ini kita akan belajar satu materi. Ini dari udah lama banget ya materi ini, bahkan ini kan sebenarnya buku ini teman-teman udah lihat ya slide berikutnya ya. Ya, sudah. Ya, nah jadi sore hari ini kita akan belajar ya bedah buku atau bedah materi namanya apa terserah teman-teman gitu ya. Intinya kita akan membahas tentang satu framework namanya buka langsung laris. Tadi Mas ini sempat singgung. Ini apaan sih gitu? Apakah ini adalah ilmu instan gitu ya? Apakah begitu kita buka bisnis betul-betul langsung laris? Nanti kita akan belajar sama-sama gitu ya. Ternyata di balik sebuah bisnis yang booming itu ada persiapan-persiapan yang matang gitu ya. Jadi ternyata aslinya prakteknya itu tidak seinstan judulnya gitu ya. Ini di depan saya juga masih ada nih bukunya ya. Jadi ini buku bukan buku saya ya teman-teman ya. Jadi ini buku dari Mas Jay Setiabudi. Saya hanya murid beliau yang mempraktekkan dan merasakan manfaat yang sangat besar gitu ya. Ini sebenarnya bukan langsung laris ini bukan cuma diperuntukkan untuk bisnis yang baru mau buka sebenarnya gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat bahwa buka langsung laris ini bisa juga digunakan untuk alat bantu analisis untuk bisnis-bisnis yang sudah buka. Ya, artinya bukan untuk bisnis yang baru mau buka, tapi untuk bisnis-bisnis yang sudah jalan, mungkin baru 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, bahkan 10 tahun lebih. Bisa kita gunakan framework ini untuk kita cek. Kenapa sih bisnis kita tuh stagnan? Kenapa sih bisnis kita tuh udah 10 tahun tapi gitu-gitu aja? Sedangkan kita lihat tetangga sebelah gitu ya, baru mulai bisnis, rame, dan langgeng gitu ya, bukan viral tapi habis itu hilang. Nah, kita akan sama-sama belajar ya, teman-teman ya. Buka langsung laris. Tadi foto sebelumnya itu foto produk saya ya, teman-teman ya. Mungkin beberapa dari teman-teman yang nyimak sudah pernah coba atau sudah pernah melihat gitu ya. Karena ini si Zanana ini juga sudah eksis berbarengan dengan buku ini muncul gitu ya. Jadi kalau ini 2013 ya sama, sana juga 2013. Artinya udah alhamdulillah 10 tahun lebih. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillah. Nanti saran saya kalau selama materi ini disampaikan, teman-teman merasa ada pertanyaan atau enggak mungkin teman-teman punya ide-ide gitu ya, teman-teman bisa catat idenya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu. Nanti kalau misalnya sudah ada sesi tanya jawab, kita akan habisin gitu ya. Oke, jadi mungkin beberapa teman-teman bertanya-tanya nih ya, ada yang baru mulai usaha, ada yang sudah mulai. Khususnya untuk teman-teman yang baru banget terjun di dunia usaha gitu kan. Mungkin teman-teman bertanya, kalau mau mulai bisnis tuh mulai bisnis yang mana sih gitu ya, atau kita mulainya dari bisnis yang mana dulu nih? Ide saya banyak nih, Mas. Saya ide ada 100 kali, Mas, gitu malah ya. Mungkin ide saya ada 5 nih, Mas. Lima-limanya saya rasa ini potensial. Nah,
berbicara buka langsung laris, itu biasanya selalu kita buka dengan satu model ya, namanya Matrix Boston. Ya. Kelihatan ya teman-teman di layar ya. Jadi di layar teman-teman sekarang sudah ada 4 eh, logo ya, 4 tanda ya, ada bintang, ada tanda tanya, ada sapi perah, ada anjing. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau belajar lebih rinci gitu ya, teman-teman bisa cari aja di internet. Tapi untuk memudahkan pembelajaran dalam rangka kita memperdalam buka langsung laris, ini saya sampaikan definisinya yang sederhana aja gitu ya. Jadi di layar teman-teman ada yang namanya sapi perah. Sapi perah ini bisa dianalogikan sebagai sebuah bisnis yang menghasilkan arus kas atau cash flow harian atau bulanan. Ya. Atau gampangnya gini lah, sapi perah ini bisnis yang eh, gampang jualannya, gampang mulainya, dan pasarnya udah ada. Ya. Karena gampang mulainya, gampang jualannya, pasarnya udah ada, sapi perah ini kita analogikan sebagai bisnis yang menghasilkan. Ya. Jadi bukan bisnis yang harus disubsidi terus, bukan bisnis yang nanti baru kita rasakan 10 tahun lagi, bukan. Jadi sapi perah ini sebuah bisnis yang menghasilkan cash flow ya, supaya dapurnya teman-teman itu tetap ngebul gitu ya. Itu sapi perah. Kemudian di sebelah kanannya itu ada yang namanya anjing piaraan ya, atau kita sebutnya di situ anjing. Jadi anjing ini kalau di dalam Matrix Boston itu diklasifikasikan untuk bisnis-bisnis yang sudah mulai masuk ke masa punah ya, dalam tanda kutip ya. Masa punah itu artinya gini, di Matrix Boston, mereka mengatakan bahwa semua bisnis pada waktunya mereka akan punah. Nah, cuman pada waktunya ini macam-macam ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun juga belum punah-punah kok ada gitu. Cuman eh, cepat atau lambat bisnis kita itu suatu saat nanti akan punah. Ya, punah tuh bisa jadi karena kalah kompetisi, bisa jadi karena industrinya sudah sunset, atau mungkin udah nggak ini ya, apa ya, kayak dulu ya, kalau saya ingat-ingat zaman dulu tuh ada warnet, ada wartel. Zaman dulu warnet dan wartel itu mungkin sapi perah ya, orang buka wartel rame ya, buka warnet ada paket begadang gitu ya, ada paket 5 jam. Mungkin mereka merasakan masa-masa kejayaan zaman dulu ya. Tapi ketika ponsel itu, HP itu makin murah gitu ya, nelpon makin murah, wartel sudah ditinggalkan sama konsumen. Terus ada wifi gratis di mana-mana ya, kemudian internet makin murah, wifi di rumah juga makin murah juga. Nah, disitulah saat-saat wartel dan warnet menjadi anjing ya, udah lagi nggak menghasilkan, sudah tidak seperti zaman dulu lagi waktu si warnet dan wartel itu masih jadi sapi perah gitu. Nah, kemudian di atas anjing itu ada bisnis tanda tanya. Nah, sebenarnya tanda tanya ini sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang kita sebagai pemilik itu belum tahu ini bisnis ini tuh akan ada prospeknya atau enggak ya. Ya, jadi ini biasanya bisnis ini dimulai atas dasar asumsi-asumsi atau data-data yang kita punya. Kita mencoba peruntungan lah gitu ya, kita coba peruntungan. Uh, uh, Misal kita mau coba bikin bisnis yang inovatif gitu ya, inovatif, belum belum pernah ada di dunia ini ya, belum pernah ramai di Indonesia. Nah, ini bisa masuk ke tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena belum ada prospek tanda-tanda apakah bisnis ini tuh akan menghasilkan di masa depan. Nah, beda sedikit dengan bintang. Bintang juga sebenarnya termasuk bisnis yang tidak langsung menghasilkan uang buat kita. Cuman bedanya, kalau bintang ini kita udah tahu, kita udah ngelihat prospek, ya, kita udah ngelihat datanya, kita ngelihat permintaannya sudah ada, tapi mungkin dalam perjalanannya bintang itu bisa menjadi sapi perah, kita harus terus ngedukasi pasar, atau enggak kita harus investasi mesin, kita harus investasi marketing, supaya bintang itu suatu saat menjadi sapi perah. Ya, jadi beda dikit nih bintang sama tanda tanya. Nah, apa hubungannya Matrix Boston sama bukan langsung laris? Oke, jadi apa hubungannya Matrix Boston sama bukan langsung laris? Nah, ini sebenarnya panduan buat teman-teman. Kalau teman-teman baru mulai usaha, ya, kemudian nggak punya banyak tabungan untuk bertahan hidup, gitu ya, nggak punya juga warisan, gitu ya. Jadi Matrix Boston menyarankan untuk teman-teman, cobalah mulai usaha dari sapi perah, gitu ya. Apa itu sapi perah?
sesuatu yang sudah ada permintaannya jelas, ya, bikinnya juga gampang, dan menghasilkan cash flow harian. Misalnya ya, contohnya ya, teman-teman jualan kayak gitu ya di pasar, atau enggak buka warung bakso kah, atau mungkin buka warung ayam geprek kah. Jadi sesuatu yang nggak perlu edukasi banyak-banyak ya. Ini biasanya termasuk bisnis-bisnis yang kategori sapi perah. Intinya sapi perah itu bisa menghasilkan uang segera kepada teman-teman gitu ya. Nah, kemudian tadi yang pertama ya, mulailah bisnis dari sapi perah. Dan suatu saat sapi perah itu akan menjadi anjing. Ya, tadi kaidahnya sama ya, seperti yang udah dijelasin. Sapi perah itu suatu saat akan menjadi anjing, suatu saat akan punah. Entah kapan ya, cepat atau lambat. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 100 tahun. Tapi sebelum sapi perah kita menjadi anjing piaraan, nah, cobalah teman-teman invest atau teman-teman mulai riset ya untuk mencari tanda tanya berikutnya, atau enggak intinya melakukan riset lah gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin dari 10 ide kita satu mungkin yang berhasil, atau mungkin probabilitasnya dari 100 ide bisnis kita, atau ya 100 kali riset mungkin cuma satu yang jadi bintang, mungkin ya. Tapi berapapun itu, yang jelas ketika sapi perah kita ini masih produktif gitu ya, masih menghasilkan, jangan terlena, karena suatu saat sapi perah itu akan menjadi anjing. Mumpung belum berubah menjadi anjing gitu ya, segeralah kita untuk menyisihkan sebagian uang untuk riset, kita datanya, atau bisa langsung ke bintang, dan dibiayai oleh sapi. Ya, kita biayai oleh bisnis kita yang masih produktif. Intinya gitu di Batis Boston. Nah, setelah ini kita akan belajar 7 formula bukan langsung laris. Jadi ini uh, bukan langsung laris ini ada 7 step, ya, ada 7 langkah yang harus teman-teman ikutin secara berurutan. Ya, dari urutan pertama sampai urutan ke-7 itu nggak boleh dibolak-balik. Jadi nggak boleh ada yang di-skip. Nah, jadi bukan langsung laris, ini sebenarnya bisa dipakai untuk mencari bisnis sapi perah teman-teman, atau membangun bintang berikutnya. Ya, jadi 7 formula bukan langsung laris ini bisa teman-teman manfaatin untuk mencari bisnis sapi perah atau bisnis bintang berikutnya. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman ya. Nanti setelah teman-teman belajar apa namanya bukan langsung laris, teman-teman jangan sampai ada pikiran gini, wah Mas Gazan, ternyata selama ini saya bisnis salah nih. Ada langkah yang kelewatin Mas. Kalau gitu saya tutup aja bisnisnya Mas ya. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Soalnya kadang-kadang ada yang kayak gitu, ada yang saking semangatnya untuk praktek. Kalau gitu bisnis saya yang kemarin gimana Mas? Apa saya tutup aja atau saya diemin aja? Jangan ya. Bisnis yang teman-teman udah jalanin, tetap jalanin. Cuman sambil bisnis itu dijalanin, teman-teman bangun bintang berikutnya ya, atau persiapkan bintang berikutnya. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai. Ini adalah ketujuh formula untuk membuat bisnis kita langsung laris ya. Langsung laris ini sebenarnya bahasa lainnya adalah bagaimana membuka bisnis atau bagaimana membuat bisnis kita itu bisa booming ya di kalangan target market kita. Kemudian terkenal, dan yang paling penting langgeng ya. Jadi itu yang paling penting lah, langgeng, karena mungkin teman-teman sadar juga ya, beberapa tahun ke belakang ini produk bisnis tuh gampang banget viral, tapi eh, sebagian besar bisnis-bisnis yang viral ya akhir-akhir ini tuh juga nggak lama ya. Kenapa? Nanti teman-teman akan pelajarin ya, ternyata bisnis-bisnis yang viral terus hilang itu mereka melangkahi salah satu dari 7 atau beberapa dari ketujuh formula ini. Ya, misal contoh ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, ada tren uh, es Milo kepal. Wah, itu ya, es Milo kepal. Terus ada juga tren apa lagi ya? Ada kue artis. Nah, itu kan sebenarnya kurang apa sih gitu ya, yang punya artis terkenal, mereka punya media yang followersnya banyak juga. Tapi kemana mereka gitu ya? Nah, ternyata setelah diselidiki, mereka eh, mereka melewati beberapa ya, salah satu atau beberapa kaidah-kaidah yang harus dipersiapkan. Nah, kita akan coba bedah satu persatu ya teman-teman ya. Apa itu formula pertama, kedua, dan seterusnya. Yang pertama, kalau teman-teman mau
membuat bisnis yang booming, mau bikin bisnis yang langsung laris, teman-teman harus memahami tiga tipe pasar ya atau tiga tipe market. Yang pertama bleeding, yang sebelah yang warna merah ya teman-teman lihat di layar, ada eh, yang namanya bleeding market atau pasar berdarah-darah atau bisa juga disebut existing market. Intinya ini adalah sebuah bisnis, sebuah market yang sudah ada ya. Kenapa disebut bleeding? Karena biasanya bleeding market itu punya ciri-ciri ya berdarah-darah ya. Mereka punya ciri-ciri banting-bantingan harga ya. Kemudian supply lebih banyak daripada demand. Artinya yang bikin bisnis serupa tuh banyak, tapi permintaan pasarnya nggak bertumbuh. Jadi di kondisi seperti itu, konsumen tuh punya banyak pilihan. Ya, kalau konsumen punya banyak pilihan, konsumen jadinya bisa menimbang-nimbang. Ah, saya mah mendingan laundrynya di sana aja, cuman 4.000 per kilo. Kalau di situ 4.500 per kilo. Nah, jadi ini ciri-ciri kita berada di bisnis yang termasuk di bleeding market. Ya, paling gampang tuh ciri-cirinya adalah banting-bantingan harga ya dan barang kita atau produk kita jasa kita tuh disama-samain sama orang lain. Wah, kok punya Mas Gazan itu mahal banget sih, di sebelah kayaknya lebih murah. Nah, itu ciri-ciri kita sedang berada di bleeding market. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan sleeping market. Nah, sleeping market itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya pasar yang tertidur. Nah, artinya gimana? Artinya pasar yang tertidur ini adalah sebuah bisnis yang marketnya yang belum ada permintaan sama sekali ya. Kenapa ada pengusaha yang bermain di sleeping market? Sebenarnya mereka melihat peluang ya. Mereka melihat peluang, tapi masyarakatnya atau target market yang mereka bidik itu belum sadar bahwa mereka memerlukan produk kita. Itu biasanya sleeping market. Jadi ciri-ciri sleeping market itu biasanya tidak ada kompetitor. Jadi yang main sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, ya nggak ada yang main. Kita doang yang main. Ya. Misalnya kita bikin keripik berbahan baku keong, wah gitu ya. Keong dibikin keripik. Ini idenya bagus Mas Gazan. Tidak ada kompetitor. Tidak ada yang punya nih sebelumnya. Iya tidak ada karena tidak ada yang beli juga gitu ya. Jadi ini ciri-ciri sleeping market tidak ada kompetisi dan konsumen atau masyarakat itu awam ya betul-betul nggak tahu ini produk apa dipakainya kapan pada saat apa. Nah di sleeping market ini teman-teman memerlukan ekstra energi ya ekstra uang ekstra tenaga ekstra sabar untuk mengedukasi market supaya mereka bisa menerima produk kita ya. Nah yang berikutnya yang ketiga ini namanya potensial market ya kalau di layar teman-teman lihat yang warna hijau ya ada potensial market. Nah, potensial market ini adalah market yang paling ideal untuk kita sebagai UKM yang modalnya cekak gitu ya, sumber daya terbatas, waktu kita terbatas. Teman-teman pastikan saat ini bisnis teman-teman itu membidik pasar potensial ya. Apa itu pasar potensial? Ciri-cirinya adalah permintaannya banyak ya. Kalau tadi kan di sleeping market tuh nggak ada permintaan. Kalau di potensial market permintaannya banyak, tapi kompetisinya rendah. Ya, kompetitornya sedikit atau bahkan nggak ada. Ya, kalau sleeping market tidak ada kompetitor, tapi tidak ada yang beli juga. Tapi kalau potensial market itu tuh gambarannya orang-orang tuh sedang punya masalah atau menginginkan sesuatu, tapi di pasaran nggak ada yang jual. Jadi mereka tuh tahu mereka punya masalah. Nah, kalau sleeping market, konsumen tidak tahu mereka punya masalah. Gitu. Kalau potensial market, konsumen tahu apa yang mereka inginkan, konsumen tahu apa yang mereka butuhkan, tapi tidak ada produk atau jasa yang memenuhi keinginan market. Nah, biasanya di kondisi ini, di potensial market ini, uh, kita sebagai pengusaha atau sebagai pebisnis, kita bisa menentukan harga lebih fleksibel, ya, karena konsumen tidak akan bisa, oh kok mahal, murahan di sana nggak bisa, karena di tempat lain tidak ada yang jual, ya, atau sedikit lah yang jual, bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Nah, eh, ini penjelasan tentang tiga tipe pasar. Kalau teman-teman mau membuat bisnis yang bukan langsung laris, hindari yang bleeding market. Jangan pernah bermain di sana, ya. Tapi Mas Gazan kayaknya bisa deh sukses di sana. Ya bisa, ya. Tapi itu bukan bukan dalam konteks bukan langsung laris.
Itu hanya untuk orang-orang pengusaha-pengusaha tertentu yang bisa bermain di murah-murahan. Nah, kita UKM yang minim modal ini lebih baik kita fokuskan produk kita atau bisnis kita untuk membidik target market yang masih potensial. Nah, sekarang masuk ke teknisnya. Oke, Mas Gazan, sekarang saya paham. Ya, saya nggak akan membidik yang berdarah, saya nggak akan membidik yang tertidur, saya mau coba membidik yang potensial, Mas. Tapi ciri-cirinya gimana, Mas? Atau apa tandanya? Apa tandanya bisnis saya yang sekarang itu termasuk membidik pasar potensial? Nah, ini sekarang saya kasih contoh beberapa ya, teman-teman ya. Saya nggak bisa kasih semuanya. Mungkin lengkapnya teman-teman bisa baca di buka Solaris ya, dibaca di bukunya ya. Nah, yang pertama, bisnis yang pasarnya potensial, ya, itu bisa jadi merupakan sebuah bisnis yang menyediakan produk baru. Ya, produk itu merupakan solusi dari sebuah masalah. Nah, jadi ini ide bisnisnya adalah kita ngelihat ada orang, kita ngelihat sekelompok orang punya masalah, masalahnya kita selesaikan, kita kasih solusi, solusinya kita jual. Nah, ini contoh yang paling umum ya, yang mungkin semua teman-teman nyimak tahu lah gitu ya. Jadi Gojek ini kan awalnya platform ojek online gitu ya, ojek online. Jadi ini kan ceritanya ada masalah orang-orang khususnya di ibu kota ya pada saat itu ya di Jakarta punya banyak tujuan meeting, tapi di Jakarta itu macet, jaraknya jauh-jauh, naik taksi macet, naik ojek pangkalan pun ojek pangkalannya nggak tahu di mana. Sekalinya ada ojek pangkalan itu biasanya suka ngasih harga yang nggak masuk akal, kemudian juga ada ketakutan takut diculik lah, apalah macam-macam gitu ya. Nah, itu masalah dikemas dalam bentuk produk ya, jadilah Gojek. Nah, jadi ini teman-teman bisa juga jadi inspirasi. Kalau saat ini teman-teman sedang ada di market, coba teman-teman riset ya. Coba cari di sekeliling teman-teman, mungkin di lingkungan komunitas, mungkin di rumah, mungkin di tetangga, di desa, ada masalah apa sih yang mereka yang masyarakat sekitar kita hadapin gitu ya. Nah, barangkali dari masalah-masalah tersebut kita bisa menyediakan solusinya gitu ya, dan solusi tersebut bisa menjadi salah satu bisnis yang pasarnya potensial. Itu ide yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya, pasar yang potensial bisa jadi juga sebenarnya suatu produk yang sudah jadi komoditas, tapi tidak ada merek yang menonjol atau tidak ada merek yang terkenal. Misal ya, coba teman-teman jawab dalam hati. Kalau saya sebutin satu produk, silakan teman-teman jawab dalam hati merek apa yang muncul di benak teman-teman. Ya. Yang pertama, mie instan. Nah, kalau saya sebut mie instan, adakah merek yang langsung teman-teman ingat? Ya. Atau misalnya air mineral. Nah, kalau saya sebut air mineral, merek apa yang langsung muncul di benak teman-teman? Ya. Kemudian pasta gigi, kemudian sabun cuci piring, kecap, atau eh, sabun mandi, shampoo. Nah, saya yakin 100% yakin gitu ya. Pada saat tadi saya menyampaikan menyebutkan produk-produk, pasti setidaknya ada satu merek yang menonjol di benaknya teman-teman. Nah, kalau tadi itu selalu ada ya merek yang menonjol, saya mau tanya, ini sebenarnya di Bandung contohnya ya. Cuman mungkin teman-teman sebagian tahu nih, tape atau peyem. Di Bandung itu terkenal peyem, ya termasuk salah satu yang terkenal dari Bandung itu peyemnya. Peyem ya atau tape ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Ini sesuatu yang udah ada dari zaman dulu ya. Cuman pertanyaannya, tape merek apa yang terkenal di Indonesia? Atau Risoles? Teman-teman pasti tahu Risoles dong ya. Risoles itu sesuatu juga yang udah lama banget, udah jadi komoditas, udah jadi sesuatu yang lumrah. Tapi kenapa ya di sebagian besar wilayah atau bahkan di Indonesia tidak ada merek Risoles yang terkenal? Ya. Kecuali ini, Mas Gazan, saya punya Risoles terkenal di dekat rumah saya.
Ya itu kan terkenalnya lokal gitu ya. Belum belum disepakati se-Indonesia bahwa Risoles dialah yang top of mind-nya. Atau mungkin cakwe. Ya, cakwe ini konon katanya sudah 100 tahun lebih ada di dunia gitu ya. Atau bahkan ada di Indonesia tuh udah 100 tahun lebih. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada merek yang keluar di benak kita pada saat cakwe disebut? Nah, bisa jadi tape, peyem, risoles, cakwe sebenarnya adalah pasar potensial. Kenapa? Karena marketnya ada, yang belinya banyak, tapi nggak ada yang terkenal, ya, atau tidak ada yang menjadi nomor satu. Nah sekarang coba teman-teman pikirkan ya, coba teman-teman bayangkan atau ya pikirkan lah ya, adakah satu produk atau jasa mungkin ya yang sudah lumrah di daerahnya teman-teman, tapi tidak ada yang terkenal. Bisa jadi ini ya, bisa jadi makanan khas di daerah teman-teman masing-masing sudah terkenal tapi nggak ada yang menjadi top of mind sebagai brandnya. Nah, bisa jadi eh, produk-produk tersebut adalah eh, bisnis yang potensial. Ya, itu contoh yang kedua. Yang ketiga, barangnya dicari banyak barangnya dicari banyak orang, tapi langka di pasaran. Coba teman-teman ingat-ingat, apakah ada suatu produk atau jasa yang sebenarnya banyak yang nyari nih? Ya, teman-teman lihat di Instagram, di sosial media gitu ya, atau mungkin di interaksi offline, apakah teman-teman pernah mendengar kabar atau mendengar suatu statement dari orang-orang bahwa mereka mencari sesuatu, cuman nggak ada, ya, atau langka. Oh, ini ya saya cari power bank yang ini ya, power bank yang kapasitasnya tebel, sorry kapasitasnya tebel, kapasitas baterainya besar, tapi kalau bisa tipis. Nah itu kan sebenarnya barang yang dicari banyak orang tapi langka di pasaran. Ya. Belum ada ya yang memberikan solusi. Atau eh, kalau saya disarankan dulu menggunakan angle yang ini teman-teman ya. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman yang nyimak hari ini ada yang dari Lampung ya, pasti teman-teman yang di Lampung tahu ya, nggak mungkin nggak tahu lah, atau mungkin beberapa teman-teman yang nyimak juga yang di luar Lampung mungkin familiar ya sama keripik pisang aneka. Nah, Zanana ya, bisnis yang saya rintis di tahun 2013 sampai sekarang, itu ide dasarnya sederhana banget. Jadi bukan sesuatu yang canggih-canggih yang harus saya ingin mengentaskan kemiskinan atau saya ingin mengubah Indonesia, enggak. Sebenarnya idenya sederhana banget gitu ya. Saya suka keripik pisang aneka yang di Lampung ya, tapi di Bandung kan saya tinggal di Bandung nih ya, saya seneng banget keripik pisang ini, tapi di Bandung ada yang jual ya, karena keripik ini adalah oleh-oleh khas Lampung, jadi di Bandung saya mau beli nggak ada. Nah dari situ saya survei ke teman-teman terdekat, saya tanya ke mereka apakah mereka pernah coba keripik pisang aneka ini, apakah mereka suka, dan kalau seandainya di Bandung ada yang jual apakah mereka mau beli. Nah, singkat cerita, setelah saya riset kecil-kecilan, ya, ditemukanlah fakta bahwa betul keripik pisang ini tuh sudah banyak penikmatnya, sudah banyak penggemarnya, tapi produknya terbatas cuma ada di Lampung. Nah, dari ide sederhana itu aja, saya bisa bikin bisnis yang cukup booming lah, gitu ya. Ya, buat saya cukup apa ya, cukup memuaskan lah, ya, gitu ya. Sampai sekarang bisa eksis apa dan terus bertumbuh gitu ya secara organik. Jadi ide dasarnya banyak yang nyari keripik pisang ini, tapi di Bandung nggak ada yang jual, di Surabaya nggak ada yang jual, di Jakarta nggak ada yang jual. Ya, jadi ada suatu produk yang dicari tapi langka di pasaran, itu bisa menjadi eh, bisnis yang potensial. Berikutnya, ada sebuah bisnis yang permintaannya banyak, artinya konsumen banyak yang nyari, tapi juga banyak yang jual, ya supply-nya banyak, tapi mungkin di antara permintaan dan supply yang banyak itu masih ada celah diferensiasi. Ya, celah-celah pembeda lah teman-teman ya. Jadi kayak tadi misalnya saya sebut pasta gigi gitu ya. Mungkin teman-teman terpikir satu merek yang sekarang lagi diboykot gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat,
ternyata kompetitor juga banyak ya. Pasta gigi untuk gigi sensitif ada ya. Pasta gigi untuk anak kecil ada juga. Pasta gigi untuk nafas segar ada juga ya, yang haha gitu ya ikannya. Terus pasta gigi untuk yang suka ngopi sama merokok ada juga ya. Nah sekarang kalau kita mau bikin bisnis yang sama, pasta gigi gitu ya, pemainnya besar-besar, kompetitornya banyak, tapi yang butuh juga banyak. Yang butuh adalah seluruh manusia gitu ya. Seluruh manusia yang paham kalau sikat gigi itu harus pakai pasta gigi. Nah artinya pasarnya banyak, permintaannya banyak, yang jual juga banyak, tapi coba dicek apakah masih ada celah pembeda. Ya, tadi ada pasta gigi untuk gigi sensitif, pasta gigi untuk nafas segar, pasta gigi untuk gigi putih, dan seterusnya. Nah, coba dicek, apakah ada celah ya di masyarakat kita kebutuhan akan suatu merek yang beda. Misalnya kita bikin pasta gigi untuk pengusaha, oh apaan tuh gitu ya? Pasta gigi untuk negosiasi gitu ya, saya nggak tahu ya. Ini ngarang aja. Atau pasta gigi untuk para pekerja lapangan. Oh, jadi ini pekerja lapangan tuh mungkin orang-orang proyek gitu ya, orang-orang yang lepas pantai. Mungkin bisa ya, bisa menjadi celah untuk kita membuat bisnis yang potensial. Nah, di sini saya kasih contoh ada helm, itu ada helm di antara banyaknya kebutuhan helm, banyak juga yang jual helm. Em, Ternyata helm itu juga punya apa ya, punya bidikan pasarnya masing-masing. Contoh, mungkin ada helm yang untuk motor trail, ada helm untuk motor klasik Vespa gitu ya, ada motor untuk motor balap, ada motor untuk motor-motor kesehari-harian gitu ya. Nah, tapi ternyata ada salah satu merek helm, Carglass, saya nggak tahu dari mana ya, mungkin dari Indonesia. Mereka bikin helm untuk hijabers. Jadi di bagian belakang helmnya itu ada tulisan eh, hijab helmet. Jadi memang em, helm ini didesain untuk ibu-ibu atau perempuan yang menggunakan hijab. Nah, apa sih bedanya? Nah, ternyata bedanya itu kalau perempuan yang pakai hijab, pakai helm, itu suka ada cepolan kan di belakangnya ya. Jadi kalau pakai helm yang biasa, dia suka ketarik-tarik gini, gitu ya. Nah, Carglass itu membuat helm untuk hijabers, dia kasih space kosong di dalam, ya, di dalam helmnya itu dia kasih space kosong. Itu untuk space-nya si cepolan, gitu ya. Dan konon katanya kalau pakai helm ini tuh perempuan-perempuan yang pakai hijab itu hijabnya nggak gampang rusak. Konon katanya seperti itu ya. Nah intinya coba teman-teman pikirkan, apakah teman-teman melihat ada suatu bisnis yang permintaannya banyak, kompetitornya banyak, tapi sebenarnya masih ada celah pembeda. Ya. Bisa jadi itu adalah sebuah bisnis yang potensial. Kemudian ide yang berikutnya, uh, produk pelengkap bagi suatu tren. Ini sih sebenarnya kita harus ngerti dulu ya. Sekarang itu lagi tren apa? Contoh waktu zaman COVID, uh, olahraga itu trennya makin meningkat gitu ya. Orang-orang jadi sadar kesehatan, terus juga mereka jadi sadar olahraga, apa tren sepedahan, tren lari pagi dan lain-lain itu pada saat itu naik gitu ya. Nah, bisa jadi ide bisnis potensial kita itu adalah sebuah produk atau jasa yang melengkapi tren itu. Contohnya kalau lagi tren olahraga, kita mungkin bisa membuat produk-produk pelengkap ya, mungkin tumblernya kah, atau mungkin aksesoris sepedanya, atau sarung tangan yang menjawab masalah tertentu gitu ya. Jadi bisa-bisa aja kita melihat ada tren apa, kita bisa lengkapin tren tersebut dengan produk yang kita jual. Atau mungkin ini pas zaman lagi rame-ramenya Korea gitu ya. Sekarang sih ini udah mulai jadi budaya ya di Indonesia ya. Kayak zaman dulu Jepang, makanan Jepang itu kan masuk kayaknya dari tahun 2007 mungkin ya, 2007 atau 2008, sushi-sushian, takoyaki, okonomiyaki itu kan berapa belas tahun yang lalu baru masuk sebagai tren. Tapi karena memang mungkin rasanya cocok di lidah, ngangenin, akhirnya mereka bertahan jadi suatu budaya. Nah, ini juga budaya Korea itu kan
beberapa tahun terakhir lagi ramai di Indonesia. Nah, ada beberapa pengusaha yang memanfaatkan momentum untuk membuat bisnis-bisnis yang berhubungan dengan Korea-Koreaan, gitu ya. Ada yang jualan snack Korea, ada yang jualan ramen Korea. Kalau Korea bukan ramen. Nah, itulah pokoknya ya. Jadi ini bisa jadi sebuah ide ya buat teman-teman yang ingin masuk ke pasar potensial. Atau bisa jadi sebuah bisnis yang lagi tren di wilayah lain, tapi belum tren di wilayah teman-teman. Contoh dulu di Cina terkenal atau udah rame, udah banyak yang pakai namanya digital payment gitu ya. Kalau sekarang udah lumrah ya. Sekarang kita udah ada OVO, udah ada GoPay, ada Dana. Dulu Cina duluan yang rame dengan Alipay-nya gitu ya. Nah, karena di Cina udah mulai, di Amerika udah mulai, di Indonesia diadopsi. Nah, bisa jadi buka langsung laris gitu ya. Atau mungkin dulu itu sebelum Gojek ada, konon katanya foundernya itu terinspirasi dari Uber. Di Amerika ada aplikasi Uber untuk nyari taksi tapi dipanggil gitu ya online. Nah, akhirnya diadopsi menjadi Gojek. Kalau di Indonesia jadinya motor. Atau waktu itu juga ada tren apa nih namanya, brown sugar boba ya, brown sugar, brown milk, itulah ya, pokoknya boba-bobaan ya zaman dulu di Cina terkenal banget ya Tiger Sugar. Dulu malah saya sempat feeling aja gitu ya, ini kayaknya Tiger Sugar tuh bakal masuk nih ke Indonesia. Kalau nggak Tiger Sugarnya yang masuk, kemungkinan akan ada yang bikin di Indonesia. Itu tahun zaman dulu banget. Ternyata betul kan, waktu zaman di Cina itu lagi rame Tiger Sugar, nggak berapa lama kemudian di Indonesia rame. Semuanya dibobain gitu ya. Si boba, si biba, apa macam-macam. Semuanya bikin boba. Nah, jadi teman-teman bisa sambil cek-cek tuh ya. Di Jakarta lagi ramai apa, di Jawa Barat lagi ramai apa, di Pulau Jawa lagi ramai apa, mungkin di Kalimantan belum sampai. Nah, itu bisa jadi ide bisnis teman-teman yang potensial. Yang lain, faktor yang lain ya. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ini saya kasih beberapa. Bisa jadi bisnis yang potensial itu adalah produk yang ngangenin, artinya produk yang disenengin sama banyak orang. Tapi sebenarnya produk itu bukan produk unggulan dari suatu brand. Ya, contohnya ini di Kartika Sari ya. Di Bandung itu ada toko oleh-oleh namanya Kartika Sari. Kartika Sari itu sebenarnya produk utamanya dulu ya molen pisang ya. Jadi dulu Kartika Sari itu oleh-oleh Bandung terkenalnya molen pisang. Nah, kemudian mereka melakukan inovasi produk, buatlah dia bagelen ya, roti bagelen, roti kering gitu. Nah, ternyata seiring waktu berjalan ditemukan data bahwa penjualan bagelen itu menyaingi penjualannya molen yang sebenarnya menjadi produk utama. Nah, singkat cerita, melihat data tersebut, Kartika Sari akhirnya membuat sebuah merek terpisah. Jadi si bagelen ini dibikin merek tersendiri jadi Kartika Tos gitu ya. Dan Kartika Tos ini nggak cuma dijual di Kartika Sari, tapi dia jual ke supermarket, dia jual ke toko oleh-oleh lain. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa cari inspirasi dari suatu produk yang bukan jadi produk unggulannya suatu brand, tapi sebenarnya enak gitu ya. Bisa kita ambil idenya dan kita buatin merek terpisah. Atau ini ya, beberapa donat atau beberapa bakery gitu ya, mereka sebenarnya tidak menonjolkan salah satu varian rasa, tapi pasti akan ada beberapa varian yang dominan gitu ya. Nah, bisa jadi ide bisnis berikutnya adalah kita bikin donat yang klasik-klasik doang, ya nggak ada rasa coklat, tapi kita bikin donat yang terbaik untuk rasa yang klasik gitu ya. Ini ada di Bandung. Di Bandung ada yang bikin namanya Two Days Donat. Dia kalau beli donat itu harus ngantri, sering kehabisan dan harus kenal orang dalam ya biar kebagian gitu. Saking habis terus. Jadi sederhana banget, nggak ada rasa yang aneh-aneh, nggak ada rasa green tea, nggak ada rasa tiramisu, nggak ada. Cuman rasa apa namanya, gula gula aren ya, atau apa namanya, itulah pokoknya gula apa namanya, gula semut, palm sugar lah pokoknya ya, cuman gula itu doang sama icing sugar udah. Dia spesialisasi cuman ini doang gitu, nggak jual yang aneh-aneh, nggak jual.
Ya kalau dirangkum tadi ada 7 ya teman-teman, tapi aslinya ada banyak ya. Ada 11 lebih, ada 13. Cuman intinya tuh bukan ada pada eh, tips-tips yang barusan saya sharing. Intinya tuh adalah teman-teman peka ya ketika melihat suatu produk atau jasa yang dicari sama konsumen banyak, tapi konsumen tersebut tuh bingung nyarinya di mana, belinya di mana, atau siapa yang jual. Nah, itu adalah ciri-ciri mutlak pasar yang kita bidik itu potensial. Ya, itu yang pertama. Sebelum saya masuk ke formula yang kedua, PR-nya teman-teman sekarang dari formula pertama adalah coba dicek apakah bisnis yang saat ini teman-teman geluti, ya, apakah bisnis yang teman-teman saat ini sedang rintis itu masuk ke potensial market, ke sleeping market, atau malah ke bleeding market. Coba dicek. Ya. Nah, tadi ya teman-teman ya, coba dicek. Bisnis teman saat ini masuknya kemana? Apakah sudah membidik pasar potensial, ya, atau masih terjebak di sleeping atau bleeding market? Pastikan kalau teman-teman mau mempraktekkan bunga langsung laris, teman-teman harus membidik yang warna hijau atau yang potensial. Ya, itu PR teman-teman untuk direnungkan. Ya. Sekarang saya lanjutin ke formula yang kedua. Setelah teman-teman yakin bahwa saat ini teman-teman sedang membidik pasar potensial, PR berikutnya adalah pastikan produknya teman-teman tuh lolos uji anonim. Jadi ini sering Formula 1 sama Formula 2 ini adalah fondasinya teman-teman ya. Formula 3, Formula 4 dan seterusnya itu akselerasi. Jadi kenapa sore hari ini kemungkinan besar tuh saya akan agak lama di Formula 1 sama Formula kedua karena 1 dan 2 tuh ini fondasinya ya. Teman-teman bisa cuman Formula 1 doang sama 2 ya yang dibenerin. Kemudian Formula ketiga dan seterusnya itu nggak dibenerin, mungkin teman-teman akan mendapatkan bisnis teman-teman tuh booming ya, tapi mungkin lama ya. Jadi saya akan usahakan teman-teman tuh jelas dulu di Formula 1 sama kedua ya. Oke, produk angan itu apa sih? Produk angan itu intinya apakah produk atau jasa yang kita tawarkan ke target market kita itu sudah membuat mereka puas ya. Sebenarnya angan itu ada beberapa definisi nih. Definisi yang pertama, mereka beli lagi, beli lagi, beli lagi. Uh, Kalau ini makanan tuh mereka tuh nggak apa ya, nggak berhenti sampai kenyang. Jadi kalau kalau ini makanan ya, kalau ini makanan tuh mereka target market kita itu akan beli lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi sampai kenyang. Itu indikator yang pertama kan ini. Ya, ciri-ciri yang pertama kan itu orang beli lagi atau kasih tahu ke orang. Tapi ada juga ciri-ciri ngangenin yang cukup ya, yaitu namanya acceptable quality, atau bahasa sederhananya produk yang teman-teman jual itu tidak mengecewakan konsumen ya, tidak mengecewakan konsumen. Nah, sekarang coba kita perhatiin, kita refleksi. Banyak bisnis-bisnis yang booming akhir-akhir ini yang cuman viral doang gitu ya, cuman viral doang, terus akhirnya mereka ngantri, konsumennya antri berjam-jam. Begitu mereka mendapatkan produk yang habis mereka antri selama 1 jam, mereka coba dan mereka kecewa, ya, karena tidak sesuai ekspektasi kah, atau mungkin memang nggak enak kah. Nah ini apa ya? Ini adalah disaster atau bahasa Indonesia disaster apa ya? Ini adalah bencana, ya. Ini bencana nih. Kalau kita udah membuat bisnis kita terkenal, tapi produk yang kita jual itu sebenarnya bukan produk yang ngangenin. Nah, ini krusial banget teman-teman. Nah, supaya produknya teman-teman itu dipastikan ngangenin, ya, teman-teman perlu melakukan yang namanya uji ngangenin. Ya. Bagaimana caranya? Coba teman-teman lakukan tes pasar, ya, tes produk lebih tepatnya. Tes pasar, tes produk, lakukan di komunitas yang sesuai dengan target pasar yang teman-teman bidik. Kemudian ini saya kasih contohnya makanan ya. Eh, Teman-teman punya produk makanan, coba dipotong kecil-kecil,
packagingnya dilepas dulu, ya, simpan di piring kecil. Kemudian piring kecilnya itu yang udah tersedia produknya teman-teman, simpan aja di tengah-tengah komunitas. Mungkin komunitas apa pengajian atau komunitas sepeda, terserah. Intinya coba dicek, ya, apakah yang makan atau yang mencoba produk kita itu mereka makan lagi kah, gitu ya? Kalau iya, dan kalau yang makan laginya banyak, artinya sudah cukup mengenin. Ya. Produk teman-teman sudah bisa diterima oleh mereka. Dan pada saat teman-teman uji ngenin, jangan pernah minta testimoni. Jangan pernah minta testimoni, apalagi nanya gini, gimana mas, uh, produk saya bagus kan? Atau produk saya enak kan? Jangan pernah minta testimoni. Kalau produk kita memang ngenin, mereka akan ngomong dengan sendirinya. Contoh tadi ya, teman-teman bikin produk, terus disimpan di piring kecil, disimpan di tengah-tengah orang, terus mereka coba. Kalau produk kita memang ngenin, mereka akan teriak sendiri. Ini produk siapa nih? Ini beli di mana? Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kalau mereka ngerasa produknya teman-teman itu memang sudah enak, mereka akan bilang sendiri. Kalau mereka nggak bilang, kalau mereka nggak kasih komentar apa-apa, teman-teman jangan minta testimoni, tapi mintain yang namanya feedback. Ya. Mas, Mbak, Bu, Pak, tadi cobain makanan yang ada di piring kecil tadi nggak? Boleh nggak saya minta feedbacknya? Saya lagi uji nganganin produk, saya lagi mengembangkan produk, saya butuh feedback yang pedas, yang kritis, yang jujur. Wah, jadi kita minta mereka untuk santai aja kalau mau ngomong yang nggak enak, nggak apa-apa gitu ya. Nah, dari feedback-feedback itu kita dapat pembelajaran. Pembelajaran itu kita kita jadikan evaluasi di produksi berikutnya gitu ya. Jadi kita minta feedback, dapat pembelajaran, kita ubah formula ke depannya. Sama dengan produk-produk lain ya. Jadi nggak harus makanan, tapi saya berharap teman-teman dapat logikanya ya. Jadi intinya uji nganganin itu untuk memastikan apakah produk kita itu sudah layak jual atau belum. Indikatornya tadi udah saya sampaikan ya teman-teman ya. Indikatornya tuh kalau mereka nggak berhenti sampai kenyang, atau yang paling powerful adalah mereka beli lagi, ya, melakukan repeat order, atau mereka secara sukarela merekomendasikan ke orang lain. Nah, ini indikator ngangenin yang ini ya yang sangat clear lah gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada produk-produk yang emang nggak bisa dibeli lagi ya. Kalau kalau makanan habis dibeli lagi. Kalau baju, ikat pinggang, dompet, jas hujan, kan mereka nggak mungkin beli lagi setiap bulan gitu ya. Jas hujan beli kalau hilang atau kalau rusak. Dompet juga kalau bosan atau kalau hilang, kalau rusak. Nah, jadi untuk produk-produk yang memang tidak repeatable, tidak consumable, tidak habis dimakan, habis dipakai, ciri-ciri ngangen ini adalah mereka mau merekomendasikan ke orang lain. Ya, di antaranya itu. Mungkin mereka posting bangga gitu ya menggunakan produk kita. Itu ciri-ciri ngangenin. Nah, ini saya mau share sedikit pengalaman saya waktu uji ngangenin. Nah, ini dulu dari ide saya membuat keripik pisang khas Lampung yang bisa dijual di seluruh Indonesia, itu saya nggak langsung kemas, nggak langsung bikin merek, nggak langsung saya jual. Saya melakukan yang namanya uji ngangenin. Nah, jadi ini foto yang teman-teman lihat di layar, itu ada timbangan, ada baskom kecil. Di sebelah kanan, tapi nggak ke foto ya, di sebelah kanan yang tidak ke foto itu ada kertas selembar dan pulpen. Jadi saya coba membuat formula keripik pisang coklat yang enak. Nah, terus teknik penggorengannya juga saya coba. Ya, saya uji ngengenin. Ngegorengnya harus kayak gimana, apinya pakai api apa, pisangnya pisang apa, itu saya lakuin. Ya, uji ngengenin namanya. Singkat cerita, dapatlah saya formula yang enak. Tapi enaknya menurut saya doang nih, gitu ya. Saya yakin enak nih, gitu ya. Kan kita biasanya sebagai founder tuh suka bangga lah, gitu ya. Produk saya nomor satu, ya. Tidak ada yang lebih enak dari produk saya. Nah, jangan puas hanya sampai titik itu. Lakukanlah yang namanya uji ngangenin. Bahkan ini akan saya sarankan ke teman-teman yang udah mulai usaha, udah jalan 5 tahun. Mas Gazan, usaha saya sudah 5 tahun, Mas. Apakah saya perlu uji ngangenin lagi? Iya, saya sangat sarankan uji ngangenin lagi. Kecuali
teman-teman sudah bisa membuktikan bahwa uh, produknya teman-teman tuh udah lolos uji ngangenin. Testimoni bukan yang diminta ya, testimoni testimoni sukarela, terus teman-teman dapat konsumen dari hasil kepuasan konsumen yang lain, atau mereka juga sudah beli berulang-ulang. Kalau gitu udah nggak perlu uji ngangenin, insya Allah produk teman-teman sudah berkualitas gitu ya. Nah sayangnya pada saat itu di kasus saya pribadi, pas saya jualin keripik ini ke yang lain gitu ya, saya jual ke teman-teman yang saya tanyain di awal gitu ya, pernah coba keripik pisang Lampung, suka gitu ya. Nah akhirnya saya jualin ke mereka. Nah pas saya jual ke mereka, mereka diem sih. Mereka nggak ngasih ekspresi yang gimana gimana. Kayaknya mereka mau bilang nggak enak juga nggak enak gitu ya. Akhirnya saya kondisikan, saya bilang ke mereka, ada komentar nggak? Udah jangan takut, tolong dong, saya malah perlu komentar yang paling jujur. Nah akhirnya mereka komentar tuh, Zan, ini idenya udah bagus Zan, tapi kok rasa coklatnya nggak kerasa ya. Nah terus yang bilang yang komentarnya sama saya catat ya, ada berapa banyak orang. Kalau mayoritas mengatakan hal yang sama, artinya itu valid. Dari feedback-feedback itu saya jadikan bahan pembelajaran untuk perbaikan produk. Oh, komentarnya kurang kerasa coklat, saya perbaikin formulanya, saya jual lagi ke mereka. Terus mereka komentar, nah ini coklatnya kerasa Zan, tapi terlalu pahit Zan, ini coklatnya terlalu pahit. Oh terlalu pahit, saya perbaikin lagi, saya kasih lagi ke mereka, Zan ini udah nggak pahit tapi kemanisan. Wah kemanisan, saya kurangin gulanya, saya kasih lagi ke mereka, Zan ini nggak kemanisan, tapi eh, bumbunya kok dikit banget sih Zan gitu ya. Oh jadi itu namanya uji ngangenin ya, jadi kita terus perbaiki 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 sebelum kita ngurusin kemasan, sebelum kita berpikir ini bakal dikasih merek apa, pastikan produk teman-teman sudah lolos uji ngangenin ya. Jadi berapa lama Mas Gazan uji ngangenin ini? Tidak ada patokan waktu ya, semakin teman-teman cepat belajarnya, tes tes ukur perbaiki, tes ukur perbaiki, semakin cepat ya semakin cepat juga selesainya ya. Bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan, mungkin setahun juga bisa ya. Kalau kasus saya waktu itu ya 1 bulan setengah teman-teman ya, jadi saya 1 bulan setengah eh, habis waktu untuk mencari resep ya. Nah sampai akhirnya jadilah ya, singkat cerita, jadilah resep yang memang sudah approve, sudah ngangenin. Mereka yang beli, beli lagi, beli lagi, beli lagi, ngajak temen, dan seterusnya. Ya. Ini foto-foto waktu saya ngerintis 2013. Kalau produknya sudah lolos uji ngangenin, baru berikutnya teman-teman pikirkan mereknya. Ya, jadi merek ini juga penting ya sebagai identitas produk kita. Kalau produk kita nggak dikasih merek, ya apalagi nggak dikasih merek yang ngetop, produk kita nanti akan terjebak sebagai komoditas. Ya, nanti keripik pisang yang saya jual itu akan dianggap keripik pisang yang sama-sama aja sama yang lain. Nah, jadi supaya teman-teman keluar dari jebakan banting-bantingan harga, supaya produk yang teman-teman sudah uji ngangenin itu dikenal atau mau dicoba sama orang lain, syarat yang ketiga di Formula Bukan Aksesoris adalah pastikan teman-teman memilih merek yang ngetop. Nanti saya kasih contoh atau saya kasih kisi-kisi ya. Merek yang ngetop itu seperti apa ciri-cirinya. Tapi sebelum ke sana saya mau ngasih simulasi ya. Seberapa penting sih merek untuk UKM? Seberapa penting sih merek untuk produk kita? Saya akan kasih skenario teman-teman ya. Jadi bayangin teman-teman ada di suatu daerah, mungkin daerah ini asing buat teman-teman. Kemudian di daerah itu teman-teman akan menghadiri pesta pernikahan yang penting, ya. Pesta pernikahan undangan dari orang yang teman-teman respect. Nah, karena ini adalah undangan yang penting, teman-teman tuh ingin berpenampilan yang terbaik. Berpenampilan terbaik itu dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, kemudian teman-teman berinisiatif untuk datang ke salon, mau cukur rambut, mau apa kayak gitu ya, intinya mau berdandan lah gitu. Nah, di daerah yang asing tersebut, teman-teman melihat ada 3 merek salon. Salon yang pertama namanya Salon Gatot.
salon yang kedua namanya salon tinja, salon yang ketiga namanya salon Lisa. Nah, kalau teman-teman diminta untuk pilih satu di antara Gatot, Tinja, dan Lisa, mana yang teman-teman pilih? Ya, apakah satu, dua, atau tiga? Biasanya, ya, umumnya kalau saya tanya ini secara offline, biasanya itu Lisa adalah yang paling banyak dipilih. Ya, Gatot dan Tinja itu paling sedikit. Jadi Lisa itu 90% lah, Gatot 5%, Tinja 5%. Ada aja yang milih Gatot, ada aja yang pilih Tinja. Tapi Lisa itu yang paling banyak dipilih. Kalau misalnya saya melakukan survei ini di offline. Nah, pertanyaannya, kok bisa Lisa yang paling banyak dipilih? Nah, ternyata teman-teman, yang namanya merek, nama ya, suatu nama itu ternyata memiliki asosiasinya masing-masing di benak konsumen. Atau gini, pada saat mendengar suatu nama, sebenarnya di pikirannya konsumen itu mereka terbentuk suatu persepsi. Ya, mungkin persepsi itu tuh terbangun dari pengalaman selama ini gitu ya. Misalnya contoh, orang kalau mendengar nama salon Gatot, mungkin yang dia pikirin kayak gini, Gatot itu laki mas, ya. Laki berotot, ya. Terus ya ini cewek-cewek nggak mau ke salon Gatot. Entah kenapa di benaknya konsumen, di benak setidaknya di benak masyarakat Indonesia, Gatot itu laki-laki gitu ya. Nah, perempuan tuh nggak berani masuk ke sini, takut lah gitu. Itu mah buat laki-laki mas biasanya. Terus kalau dengar salon tinja, mereka berpikir tinja itu bencong gitu ya. Nggak tahu kenapa. Padahal kan bisa aja ya tinja itu nggak bencong. Kalau Lisa yang muncul di benak orang Indonesia, mungkin ini yang paling mending di antara Gatot sama tinja. Ya, jadi kalau kalau disuruh milih Gatot, tinja, atau Lisa, Lisa terdengar lebih aman gitu ya. Mas Gazan, kalau Gatot mah takut ah mas. Itu buat laki-laki, misalnya kayak gitu. Kalau tinja saya juga nggak mau ah mas. Tinja itu bencong ah saya takut gitu ya. Lisa aja deh mas. Kenapa Lisa? Kayaknya Lisa itu paling bener deh mas. Gitu. Lisa ini netral mas gitu ya. Lisa ini cukup proper lah. Nah bayangin teman-teman, seberapa pentingkah merek untuk bisnis teman-teman? Seperti ini. Tadi waktu saya minta teman-teman pilih antara Gatot, Tinja, sama Lisa, saya kan belum bilang ke teman-teman berapa harganya, bagaimana reputasinya, kemudian bagaimana Google review-nya. Saya belum bilang fitur-fiturnya, tapi sebagian besar dari teman-teman sudah memilih Lisa. Artinya, kalau cuma ngomongin nama, Lisa adalah salon dengan omset terbanyak. Ya, belum ngomongin pelayanannya bagus apa enggak, hasilnya bagus apa enggak. Dari merek aja bisa mengubah nasib. Nah, itu pentingnya merek ya, teman-teman ya. Sekarang coba saya tambahin. Di antara Gatot, Tinci, dan Lisa, bagaimana kalau saya tambahin salon yang keempat? Namanya Salon Victoria. Oh, Victoria Salon. Siapa yang mau pindah ke Victoria Salon? Kalau saya survei secara offline, ada beberapa yang pindah ke Victoria, ada yang beberapa berkomentar gini, Mas Gozan, kayaknya Victoria mah mahal, Mas. Oh, padahal saya belum ngomongin harga, tapi orang-orang udah takut duluan dengan Victoria. Nah, jadi itu kekuatan suatu merek. Jadi jangan 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 dipikir bikin merek itu bisa ngasal. Ini mas, saya mereknya tuh gabungan nama anak saya, nama orang tua saya, sama nama almarhum kakek saya mas. Oh, digabungin. Iya sih. Eh, tapi jangan sembarangan gitu bikin merek gitu ya. Jangan sembarangan. Saya kasih salon yang kelima. Namanya Salon Anissa. Wah, ini biasanya ibu-ibu yang berkerudung, Mas saya mau ke Salon Anissa Mas. Kayaknya itu loh lebih muslimah ya Mas. Kata siapa? Saya belum ngomongin fiturnya. Saya baru ngomongin nama, tapi teman-teman langsung terpikir. Kayaknya Anissa itu ini ya Mas, lebih aman ya Mas, nggak ada laki-lakinya Mas ya. Ternyata isinya Gatot ya. Jadi bayangin, mengubah merek, mengubah nasib. Ya, mengubah merek, mengubah nasib. Jadi jangan sembarangan dengan merek. Nah ini beberapa kisi-kisi ya teman-teman ya. Untuk membuat merek yang ngetop, pastikan mereknya teman-teman itu sudah sesuai dengan target pasar yang dibidik. Kalau target marketnya memang muslimah, salon Anissa mungkin lebih bagus daripada salon Gatot.
Kalau target marketnya laki-laki yang suka main motor besar, mungkin salon Gatot lebih cocok. Ya, jadi pemilihan merek ini bukan bagus atau jelek, tapi mana yang paling relevan. Ya, itu yang pertama, sesuai dengan target market. Yang kedua unik. Ini yang paling penting buat saya ya. Unik itu artinya jangan yang umum-umum. Keripik pisang bunda, keripik pisang doa ibu. Bukannya jelek, tapi ini tidak unik. Kalau tidak unik, tidak akan bisa dipatenin mereknya. Kalau di googling susah. Kalau kita cari di Instagram banyak yang punya ya keripik pisang bunda. Ada bunda A, bunda B, bunda C. Jangan sampai bisnis kita itu mereknya tidak unik ya atau umum. Jangan. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan mereknya teman-teman itu mudah diucap, mudah diingat. Ya, mudah diucap, mudah diingat. Jangan yang susah-susah lah gitu. Yang keempat, hindari singkatan konsonan. Keripik, pisang, GSD. Oh, apa itu GSD? Ya. Selain susah diingat, mungkin orang nyangkanya itu bukan keripik pisang ya. Mungkin itu merek aki. GSD. Yang kelima, hindari angka. Kemudian, ya kenapa harus hindari angka? Susah diingat teman-teman ya. Coba sekarang saya tanya ke teman-teman. Bakpia Patok di Yogyakarta, itu yang pertama tuh bakpia nomor berapa sih? Bakpia 100, bakpia 125, bakpia 75, 65, 35, 25, bingung kan? Jadi hindari angka, bukannya nggak boleh, tapi ini ini ketujuh merek ketujuh kaidah ini tuh adalah best practice. Kalau teman-teman mau langgar silakan. Bisakah sukses ya bisa-bisa aja. Cuman mungkin lebih sulit ya hindari angka. Ya teman-teman harus ekstra kerja keras lah. Yang keenam, terasosiasi oleh diferensiasi. Artinya kalau teman-teman punya produk, misalnya tadi ya salon ya, salonnya itu khusus untuk akhwat, ya, khusus untuk perempuan. Tidak ada CCTV, tidak ada laki-laki perempuan yang bisa buka hijab, bisa lepas hijab, ya, yang pakai hijab bisa buka hijab. Kalau pakai salon Anissa itu lebih lebih terasosiasi, oh ini kayaknya muslimah nih gitu loh ya. Kemudian yang ketujuh, masukkan kata kunci produk unggulan ke dalam mereknya. Contoh, kalau zaman dulu kan kita bikin bisnis apapun bisa laku ya. Rumah makan tuh dia rumah makan, departemen store tuh mereka nggak punya eh, produk khusus. Tapi zaman sekarang, kalau kita mau bersaing, kita harus punya produk unggulan. Dan produk unggulan tersebut itu menyatu dengan merek. Contoh ya, ayam geprek titik-titik-titik. Gitu ya. Ayam geprek Pangeran, ayam geprek Bensu ya. Eh, Terus ada sate ayam titik-titik-titik, ayam bakar titik-titik-titik, pecel lele titik-titik-titik. Jadi mereknya itu mengandung kata kunci produk unggulan supaya bisa menang bersaing. Nah, jadi ketujuh kaidah ini sebenarnya bukan sesuatu yang haram gitu ya. Bukan sesuatu yang sama sekali nggak boleh teman-teman langgar, bukan. Tapi ini adalah hasil pembelajaran dari Bukan Langsung Laris untuk mempermudah teman-teman UKM supaya mereknya segera terkenal gitu loh, nggak capek. Karena gini, kalau teman-teman lihat di pasaran ada Kopiko tuh bikin kopi ya, namanya 78 derajat, 78 degrees. Buat saya itu susah, susah diucap, susah diingat. Kenapa saya ingat? Kenapa saya bisa mengucap? Karena diiklanin terus di TV, ya, diiklanin terus, diiklan apa dipromosikan yang berbayar terus. Jadi ya kalau teman-teman punya budget unlimited ya silahkan bikin merek yang susah diingat, susah diucap, terserah gitu ya. Tapi kan sayang waktu gitu ya, sayang waktu, sayang sumber daya. Nah itu terkait merek. Sebelum saya lanjut ke formula yang keempat, silakan teman-teman cek bisnisnya masing-masing. Apakah merek bisnis teman-teman saat ini, pastikan teman-teman cek ya apakah mereknya teman-teman sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ini. Ya karena kalau enggak akan menghambat proses bisnis teman-teman tuh bisa dikenal dengan cepat. Oke, sekarang lanjut ke formula yang keempat. Formula yang keempat itu berbicara tentang kemasan. Ya, jadi kita review dikit ya. Teman-teman sudah membidik pasar potensial, di mana di pasar ini tuh
minim kompetisi, tapi permintaannya besar. Minim kompetisi, permintaan besar. Kemudian teman-teman membuat produk yang ngangenin, ya mungkin 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, teman-teman tuh kerja keras untuk menciptakan produk yang tidak mengecewakan konsumen. Setelah itu teman-teman membuat atau menentukan merek yang ngetop, ya, yang mudah diingat, mudah diucap, tidak mengandung singkatan konsonan, tidak ada angkanya. Udah disiapin mereknya. Nah, yang berikutnya adalah menyiapkan kemasan yang menarik, ya, sehingga kemasan tersebut tuh yang paling pertama dilirik lah sama target market kita. Kenapa? Karena gini teman-teman, kaidahnya seenak apapun atau sebagus apapun produk yang teman-teman jual, udah uji ngangenin selama 50 tahun pun gitu ya. Mas, produk saya tuh udah uji ngangenin 50 tahun, Mas, dari zaman kakek saya misalnya gitu ya. Tapi kalau kemasannya tidak menarik, kalau tidak dikemas dengan baik, orang nggak akan percaya gitu ya. Jadi kalau ada istilah don't judge the book by its cover, jangan menghakimi buku dari covernya, itu tidak berlaku buat kita sebagai pengusaha. Ya kalau kalau kita ke individu lain mungkin bisa, ya kita nggak boleh meremehkan orang lain, jangan melihat orang lain dari dari fisiknya. Tapi kalau untuk kita membuat produk itu nggak berlaku, ya. Kita harus memastikan kemasan yang kita punya, ya, kemasan yang kita miliki untuk mengemas produk kita tadi itu harus berkualitas, harus membuat orang lain percaya gitu loh. Ya, jadi di formula keempat kita berbicara tentang kemasan. Nah, sekarang kalau produknya teman-teman itu memang dijual dalam packaging, artinya kemasan yang dimaksud di sini adalah kemasan tersebut. Tapi kalau teman-teman punya produk yang dijualnya nggak pakai kemasan, dijual telanjang bulat gitu ya, berarti bentuklah yang kita anggap sebagai kemasan. Ya, jadi kemasan itu eh, bahasa sederhananya adalah pada saat calon konsumen melihat produknya teman-teman, sebelum mereka beli, apa yang mereka lihat? Apakah mereka melihat packaging? Apakah mereka melihat bentuk? Apakah mereka melihat outlet, ya, outlet atau desain tokonya teman-teman? Kalau teman-teman jualan di bazar, ya, buka booth gitu ya di bazar, berarti kemasannya adalah desain boothnya teman-teman, seragam SPG-nya, tata letak produknya teman-teman, itu yang disebut kemasan. Sekarang coba kita refleksi, ya, teman-teman refleksi ke bisnisnya masing-masing. Mungkin teman-teman ngerasa, aduh, produk saya itu padahal enak, ya, repeat ordernya bagus, target pasarnya juga masih potensial, tapi kok omset saya stagnan ya, nggak naik-naik. Bisa jadi formula yang keempat ini jadi kendala. Ya, jadi bisa jadi bisnis teman-teman tuh belum dikemas dengan baik, belum dikemas sehingga membuat target market yang teman-teman bidik itu percaya, ya, melirik dan akhirnya mau coba beli. Nah, ini ada satu studi ya teman-teman, ada satu studi ini dilakukan oleh pemain biola, ya. Ini saya kasih rangkumannya aja ya. Jadi ini ada Josh Bell namanya. Dia adalah pemain biola dengan bayaran 14 juta rupiah, 15 juta lah gitu ya, 15 juta rupiah per menit. Nah, kemudian di percobaan ini, ya, di percobaan ini dia diminta untuk bermain biola menggunakan merek biola yang harganya itu 40 miliar lah, anggapnya kayak gitu ya. Jadi dia di percobaan ini dia diminta untuk menggunakan bermain biola yang biola tersebut tuh harganya 40 miliar. Tapi kali ini dia diminta untuk bermain di lorong stasiun kereta. Biasanya dia main di opera besar, di teater besar, di event-event besar, dibayar 15 juta per menit. Nah, sekarang dia diminta untuk memainkan biola mahal itu di lorong stasiun kereta. Singkat cerita, dari 43 menit dia bermain, dari 1.097 orang yang lewat, cuma 7 orang yang berhenti menyimak atau mendengarkan dia konser, ya, dalam kutip ya. Dari 1.097 orang yang lalu lalang, cuma 7 orang doang yang berhenti. Dan itu pun sebenarnya beberapa di antara 7 orang itu adalah kebetulan adalah fansnya dia, gitu loh. Jadi memang udah sering nonton dia sebelumnya. Kok ada di bawah kereta, kok ada di bawah stasiun kereta gitu kan. Nah, dalam 43 menit dia perform,
hanya mendapatkan $35. Bayangin ya, 15 juta per menit, pas diminta untuk bermain di lorong stasiun kereta, dia cuma dapat 500.000 selama 45 menit, 43 menit gitu ya. Nah, jadi apa hikmahnya atau apa pembelajarannya? Produk teman-teman seenak apapun, rahasia-rahasia turun-temurun dari nenek moyang juga, kalau tidak dikemas dengan baik, siapa yang tahu ya? Kalau kemasannya tidak serius atau tidak dikemas dengan cantik, dengan bagus, dengan berkualitas, nggak akan ada yang tahu. Saya mau share pengalaman saya mendesain ini ya, mendesain produk ya teman-teman ya. Jadi dulu merek Zanana ini saya dapatin dari teman saya. Dulu saya jualan 4 bulan nggak pakai merek karena nggak tahu, nggak mentok gitu loh. Nyari merek itu kan, nyari ide merek itu susah-susah gampang ya. Eh, apa ya, dipaksa mikir nggak keluar. Kadang-kadang pas lagi mikir keluar ide gitu ya. Nah, singkat cerita, saya dapat inspirasi dari teman saya. Teman saya bilang, Zan, itu keripik pisang kamu namanya Gazanana aja. Gazan Banana. Wah, keren juga saya bilang. Tapi kepanjangan. Akhirnya gaknya saya ilangin, jadilah saya sepakat merek Gazanana. Nah, kemudian saya minta orang-orang untuk, teman-teman saya untuk bikin logo. Bikinin logo dong Zanana gitu ya. Nanti yang terpilih dapat duit gitu. Cuman saya terinspirasi dari packaging ini. Saya nyari di internet desain packaging yang unik. Muncullah packaging ini, saya suka banget. Tapi kalau misalnya desain packaging seelegan ini pakai pakai logonya yang ini ya, terlalu terlalu kartunis, terlalu anak kecil gitu loh. Akhirnya saya memutuskan bikin logonya cuman apa, ketikan doang gitu ya, cuman logo font biasa doang. Nah, ini proses untuk membuat desain. Ini foto-foto aja sih teman-teman ya. Nah, jadi gimana caranya produk kita itu kalau dijajarin gitu ya, kalau di barisin itu, produk kita yang paling pertama kali dilirik sama calon konsumen. Kalau kita jualan dalam bentuk outlet fisik, artinya kita bikin toko gitu ya, gimana caranya desain toko kita dari tampak luar itu menarik pengunjung, ya, pertama kali dikunjungin sama konsumen. Kalau kita buka booth, buka bazar, di sebelah kiri kanan kita kan ada kompetitor tuh, ada peserta bazar lain. Gimana caranya booth kita itu desainnya paling mencolok, ya, paling paling bisa dipercaya lah, itu kira-kira kayak gitu. Ya, itu cerita dikit tentang Zanana ya. Nah, jadi sekali lagi, merek yang ngetop, kemasan yang menarik, itu membuat orang ingin mencoba. Tapi hanya produk yang ngangenin lah yang membuat orang coba lagi, bawa temen, jadi reseller gitu ya, atau pengen jadi distributor, itu hanya produk yang ngangenin. Jadi teman-teman jangan mudah apa ya, jangan jangan tidak sabar dalam proses melakukan uji ngangenin. Jadi karena kebanyakan gitu, UKM itu nggak sabar, pasarnya bagus, langsung bikin merek, langsung bikin kemasan, langsung endorse ke artis, padahal produknya nggak enak. Jadi omsetnya tuh naik, omsetnya booming rame, habis itu turun. Tapi turunnya itu kondisinya udah beli ruko, udah beli mesin, karyawan udah banyak. Nah, itu kan yang ngeri ya, teman-teman ya. Pengeluaran udah banyak, omsetnya turun. Omsetnya turun gara-gara banyak konsumen kecewa. Kenapa? Karena produknya nggak ngangenin gitu ya. Jadi ini hati-hati nih teman-teman ya. Oke, yang berikutnya. Formula yang kelima, ini namanya saluran D dan P. Saluran D dan P. Jadi D itu distribusi, P itu promosi. Apa itu distribusi? Apa bedanya dengan promosi? Distribusi itu intinya segala macam upaya kita sebagai pemilik brand untuk menyampaikan produk kita dari kita ke konsumen. Jadi distribusi adalah segala macam upaya untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke konsumen. Itu namanya distribusi. Sedangkan kalau promosi itu adalah segala macam upaya yang kita lakukan untuk mengkampanyekan produk kita supaya produk kita dikenal sama konsumen.
Distribusi itu menyampaikan produk, promosi itu mengkampanyekan produk, ya, mengkoar-koarkan produk. Nah, eh, saya mau bahas agak cepat aja, saluran distribusi itu ada apa aja sih yang dasar-dasar gitu ya. Nah, ini beberapa yang dasar-dasar. Yang konvensional, dari pabrik dikirim ke distributor, dari distributor dikirim ke retailer, ke toko-toko, dari toko-toko baru sampai ke konsumen. Ini distribusi yang konvensional. Ada juga franchise, dari franchiser, pemilik franchise gitu ya. Kemudian dia buka master franchise di Jawa Barat satu misalnya. Kemudian dari master franchise itu dia cari franchisee, baru sampai ke konsumen. Kemudian ada juga direct selling. Dari pabrik, disimpan di gudang. Dari gudang itu ada manajer, ada supervisor, ada salesman. Dari salesman langsung ke konsumen, gitu ya. Itu direct selling. Kemudian ada MLM juga. Dari pabrik ke stokis, ke upline downline, baru ke konsumen. Kalau online, jelas ya dari web, atau maksudnya itu dari kita sebagai produsen, dipesan lewat web, dikirim lewat kurir sampai ke konsumen. Reseller, dari pabrik, distributor, reseller, konsumen. Dropship ya, intinya ini cuman macam-macam aja sih teman-teman ya. Ini macam-macam strategi distribusi yang dasar, yang umumnya sering dipakai sama bisnis-bisnis di Indonesia. Saya percepat aja ya. Nah, promosi itu dibagi dua, offline sama online. Ya, teman-teman juga mungkin tahu lah gitu ya, offline itu intinya segala macam kegiatan kampanye yang dilakukan secara offline. Brosur, baliho, radio, atau mungkin pameran gitu ya. Kalau online ya segala sesuatu yang kita lakukan secara online, digital gitu ya. Bikin di sosial media, bikin website dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan saluran D sama dengan P? Ya, apa yang dimaksud dengan D sama dengan P? Jadi gini, kalau perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang multinational company, mayoritas mereka memisahkan saluran distribusi dan promosi. Contoh ya, distribusinya dia masuk ke supermarket atau minimarket, promosinya dia masukin lewat TV. Jadi terpisah ya, distribusinya offline, promosinya offline tapi nggak di toko. Nah, kita sebagai UKM yang modalnya terbatas ini, disarankan untuk memulai usaha dengan memanfaatkan saluran distribusi yang juga promosi. Artinya, setiap satu kali kita usaha mendistribusikan produk, sebenarnya itu juga sama dengan kita satu kali usaha mempromosikan produk. Jadi disatuin gitu loh. Saya kasih contoh ya. Ini udah agak mulai ini ya, agak mulai teknis nih. Ini adalah beberapa contoh saluran D yang sama dengan P. Outlet ya. Jadi gini, teman-teman punya satu toko ya, bukan toko juga apa, kedai atau nggak gerobak gitu ya. Teman-teman punya satu gerobak. Gerobak itu adalah saluran D sama dengan P. Kenapa gerobak disebut D sama dengan P? Karena konsumen bisa langsung beli di gerobak. Kalaupun nggak beli, gerobak itu dilewatin banyak orang. Itu udah promosi. Nah, sekarang bayangin, kalau teman-teman punya 10 gerobak. 10 gerobak setiap 100 meter, kayak gitu ya. Itu udah jadi promosi tersendiri. Jadi walaupun orang nggak beli, orang udah dapat pesannya gitu loh. MLM, direct selling, resell, dan seterusnya juga dikatakan saluran D sama dengan P, karena di saat yang bersamaan mempromosikan, mereka juga bisa mengirimkan atau menyampaikan produk ke konsumen. Ya, jadi ada online shop, social media shop, ya maksudnya jualan di sosial media ya. Atau pikirkan eh, cara-cara lain yang setiap kali teman-teman mendistribusikan juga mempromosikan. Saya minum dulu. Iya, silakan minum dulu Mas Geza. Non-stop ini ya. Lanjut ya, Silakan, silakan. biar ada sesi tanya jawab nih Mbak ya. Iya, kalau nanti memungkinkan waktunya ya. Silakan. Oke. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan gitu ya ke yang keenam, silakan teman-teman introspeksi atau refleksikan ke bisnis teman-teman masing-masing. Jangan-jangan bisnis teman-teman itu stagnan, mentok, padahal udah ngangenin, pas ada potensial, kemasannya bagus,
mereknya juga ngetop. Mungkin ini nih masalahnya. Mungkin teman-teman saat ini mendistribusikan produk di saluran yang hanya D doang. Mungkin disimpan di toko oleh-oleh terus didiemin. Ya, kalau misalnya kita cuma nyimpan di suatu toko yang tidak ada aktivitas promosinya, ya orang juga belum tentu mau coba gitu ya, karena nggak terkenal mereka kita. Nah, coba dicek apakah bisnis teman-teman saat ini sudah memiliki saluran DP yang tepat, gitu ya. Silakan direfleksikan. Karena jangan-jangan eh, ini adalah bottleneck ya teman-teman. Nah, sekarang saya lanjut ke formula yang berikutnya. Ini silakan dibaca ya teman-teman ya. Yang keenam, namanya penyebar virus. Ya, jadi penyebar virus tuh gampangannya gini teman-teman. Setelah produknya pasarnya potensial, produk yang ngangenin, merek yang ngetop, packagingnya sudah menarik, distribusi promosinya juga sudah kita siapin. Yang keenam ini adalah sebuah akselerasi. Ya. Yang keenam ini adalah eh, satu formula yang kalau teman-teman praktekin, ini akan membuat virus menyebar. Atau dalam arti lain, brand teman-teman tuh cepat terkenal. Penyebar virus itu ada beberapa macam ya teman-teman ya. Yang paling banyak itu atau yang paling sering kita pakai itu yang namanya star, bintang. Bintang ini tidak selalu selebriti atau artis ya teman-teman ya. Ini bintang ini adalah seseorang, seorang tokoh gitu ya, seseorang yang kalau dia ngomong masanya atau enggak orang-orang yang percaya sama orang ini tuh akan ikut. Jadi ini nggak harus artis ya, bisa jadi ini profesor kah, atau mungkin tokoh agama kah, atau mungkin ini seorang ibu ya, ibu juga bisa jadi penyebar penyebar virus loh gitu ya. Jadi kalau kita punya produk untuk anak-anak, mungkin virusnya adalah seorang ibu, ibu yang terkenal gitu ya. Nah, jadi penyebar virus adalah seseorang yang punya influence ya, punya power untuk mempengaruhi pengikutnya. Atau ada juga penyebar virus lain itu adalah komunitas. Komunitas ini intinya sekumpulan orang yang berkumpul dengan interest yang sama ya, atau hobi yang sama. Intinya mereka punya kesamaan lah gitu ya. Komunitas ini juga dipercaya menjadi salah satu cara untuk menyebarkan virus brand kita supaya lebih cepat dikenal. Karena komunitas ini mereka tuh kan ini ya, sesama anggota tuh suka saling share informasi, juga mereka tuh biasanya sangat apa ya, jujur lah dalam review. Dalam review suatu produk tuh biasanya mereka lebih didengar. Kita sebagai konsumen biasanya lebih percaya apa kata teman daripada apa kata produsen gitu ya. Kalau produsen yang ngomong mah itu mah iklan. Tapi kalau yang ngomong teman komunitas, nah itu bisa jadi suatu apa ya, suatu kepercayaan tersendiri gitu loh. Oh itu yang ngomong teman saya, yang ngomong bukan yang punya brand gitu ya. Nah, itu komunitas. Star atau komunitas itu bisa semakin cepat menyebar kalau ditambah sama sosial media. Nah, jadi sebenarnya sosial media ini bukan penyebar virus sih, lebih tepatnya ini media lah untuk menyebarkan virus. Ya, kalau teman-teman perhatiin, semakin sosial media ini marak gitu ya. Sekarang eh, banyak tren-tren yang baru itu kita tahu dari sosial media ya, dari TikTok kah, dari Instagram kah. Jadi kadang-kadang di Bandung itu ada beberapa tempat ya, coffee shop kah, restoran kah, parkirannya sempit, tempatnya masuk ke gang rame. Ini pada pada tahu dari mana gitu kan? Ternyata dari komunitas, dari star dan sosial media ya. Mereka mengundang influencer yang datang, dimasukin ke sosial media, akhirnya viral. Nah, tapi ini teman-teman harus perhatiin. Sebelum teman-teman masuk ke formula yang keenam, itu beresin dulu yang di awal ya. Produknya harus ngangenin, mereknya harus ngetop, kemasannya harus beres. Karena kalau enggak, jangankan konsumen beli lagi, mungkin bintangnya juga, atau star atau komunitasnya juga nggak mau datang. Kemasannya jelek, rasanya nggak enak, mereka mana mau promosiin produk kita gitu ya. Jadi itu PR-PR yang di awalnya harus beres dulu. Jangan pernah teman-teman lompat
ke formula ke-6 sebelum fundamental-fundamental yang tadi itu selesai. Karena kalau teman-teman lewatin langsung ke penyebaran virus, ini akan jadi bom waktu ya. Teman-teman mungkin akan melihat bisnis teman-teman booming, tapi nggak lama ya. Dan yang paling bahaya apa? Yang paling bahaya adalah sumpah serapah dari konsumen yang kecewa. Kurang ajar nih, udah capek-capek dari Bandung ke Jakarta. Itu yang menghilangkan keberkahan dari bisnis kita. Yang ketujuh, ya, sebelum saya masuk yang ketujuh ya, silakan direfleksikan lagi. Mungkin bisnis teman-teman tuh sudah memiliki pasar yang potensial, sudah ngangenin, mereknya sudah ngetop, kemasannya sudah oke, distribusi promosinya sudah aman. Mungkin ini yang salah ya. Mungkin teman-teman kurang promosi, Mas. Produk saya enak, tapi kok yang beli itu aja ya? Ya iya yang beli itu aja. Orang teman-teman nggak pernah promosi, nggak pernah menyebarkan virus. Nah coba dicek ya. Jangan-jangan selama ini nomor 6 ini nih yang menjadi kendalanya teman-teman. Nah sekarang yang ketujuh. Formula yang ketujuh itu intinya bagaimana membuat kemungkinan konsumen beli itu lebih tinggi ya, konversi itu lebih tinggi. Ini ada beberapa faktor. Sarang yang benar itu artinya apakah teman-teman berjualan di tempat yang tepat. Ya, kalau kita jualan produk-produk kesehatan ya jangan dijual di tempat orang-orang yang nggak sehat mungkin ya, atau kebalikannya lah gitu ya. Kalau teman-teman jualan obat batuk ya jangan dijual di sembarangan. Orang yang batuk itu kira-kira siapa yang beli sih? Ya, mungkin orang yang sedang batuk atau mungkin yang sering batuk gitu ya. Nah, orang-orang yang sering batuk atau yang sedang batuk tuh mereka ngumpulnya di mana? Sarangnya di mana? Ya, harusnya kita harus jualan di tempat yang tepat gitu, ya, tempat yang benar. Kemudian strategi harga, ya bisa jadi produk kita bagus, kemasan kita bagus, tapi kita salah harga, ya harga kita mungkin terlampau tinggi atau enggak mungkin terlampau murah. Ya merek kita tuh bagus kualitas, tapi karena murah orang jadi ragu. Masa sih ini produk kok murah banget, ini jangan-jangan KW gitu ya. Jadi strategi harga bisa jadi salah satu faktor yang membuat orang nggak jadi beli. Kemudian hubungan dekat dengan mitra ya distributor itu juga bisa jadi pengungkit konversi. Kemudian timing, ya waktu yang tepat. Ya. Kapan waktu yang tepat untuk launching baju, kapan waktu yang tepat untuk launching jas hujan, itu setiap setiap produk, setiap bisnis itu punya timingnya masing-masing. Makanya mungkin teman-teman kalau dilihat-lihat ya, kalau diingat-ingat, banyak banget bisnis-bisnis yang saat ini booming, sebenarnya dulu pernah ada tapi nggak booming, karena mungkin timingnya kurang pas. Kursus online, terus konten creator, zaman dulu internet masih lemot, ya internet mahal, internet lemot, dulu sudah ada yang membuat bisnis serupa, tapi dulu nggak berhasil booming. Karena timingnya, momentumnya nggak pas. Nah, coba teman-teman cek ya, adakah ide-ide bisnis yang dulu sempat booming, dulu pernah ada, tapi timingnya nggak pas. Mungkin saat ini timingnya yang pas. Nah, itu juga termasuk salah satu faktor untuk membuat uh, produk kita itu dibeli konsumen. Ya, jadi sekarang kita review. Pasarnya harus potensial, produknya harus ngangenin, mereknya harus ngetop, kemasannya harus menarik, kemudian saluran distribusi promosinya harus sesuai, penyebar virusnya harus selalu dijalankan. Nah, kalau keenam itu udah selesai, tapi orang kok nggak beli-beli juga, gitu ya, pasti ada yang salah sama formula yang ketujuh. Mungkin mereka ada keraguan, ya, mereka ragu ini benar nggak ya? Jangan-jangan ini penipu, jangan-jangan ini palsu, jangan-jangan ini cuma iklan doang. Nah, di nomor ketujuh ini, teman-teman membuat strategi untuk menangkis alasan-alasan, keraguan-keraguan, ketakutan-ketakutan orang untuk beli. Bisa jadi momentum, bisa jadi harga, bisa jadi kita salah lapak gitu ya, atau bisa jadi mereka hanya butuh garansi. Ya, nah kira-kira gitu teman-teman. Ketujuh formula bukan langsung laris yang tadi seperti yang saya bilang di awal ya. Bukan langsung laris ini bukan cuman untuk eh, mereka yang mau mulai usaha, tapi bisa juga dipakai untuk
menganalisis bisnisnya teman-teman yang sudah jalan selama ini. Kalau stagnan, kalau banting-bantingan harga, coba dicek. Kemungkinan ada yang salah satu atau beberapa di antara 7 poin tersebut. Ya, kalau misalnya teman-teman udah nemu, wah saya salahnya di sini nih, di nomor 3 nih, merek saya ini ngasal. Nah, segera selesaikan. Ya, atau, wah ternyata selama ini tuh masalah saya tuh kemasan nih, saya baru belajar sore hari ini, ternyata kemasan saya tuh kurang meyakinkan. Segera selesaikan kemasannya. Ya. Dan kalau mau lebih lengkap, saya nggak jual buku ya, karena ini buku bukan saya nulis ya, tapi ini kalau teman-teman mau lebih lengkap, bisa bisa teman-teman beli aja bukunya. Mana kok hilang? Nah ini ya, ini kok hilang. Nah, buka langsung laris. Silakan teman-teman cari aja di ubstore.com atau di coba tanya aja di DM-nya Gadepreneur gitu ya. Intinya bukan saya nulis, tapi ini sangat aplikatif untuk UKM. Saya pakai untuk memulai Zanana, saya pakai untuk memulai bisnis baru yang berikutnya, saya mulai untuk membuat varian baru. Kaidah-kaidahnya masih saya pakai sampai sekarang. Paling gitu, eh, teman-teman, dari sini masih ada waktu kah? Ya, masih ada waktu. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Mas Gazan. Mungkin bisa kita pilih 3 aja pertanyaan untuk dijawab gitu ya, Mas Gazan ya. 10 Boleh, menit boleh Mbak. gitu ya. Pilih 3 yang paling mewakili Oke, mungkin ya. minta tolong sambil ditampilkan Mbak Silvi. Nah, saya mau disclaimer dulu nih, kalau kita nggak jual buku ya, kita nggak jualan di sesi ini. Jadi jangan lagi ada anggapan kita mau funneling dan lain sebagainya, tidak ya. Jadi ini murni karena Pegadaian dan juga kami gitu ya ingin memberikan apresiasi berupa materi. Intinya apa? Walaupun buku itu ada ya, Mas Gazan ya, tapi sebetulnya yang seperti tadi Mas Gazan sampaikan, kemudian ada lagi nanti versi dari Mas Jaya Setiabudi sendiri, itu tuh pengembangan dari buka langsung laris. Jadi tidak cukup sekali teman-teman menyimak ya. Nanti silakan obrak-abrik juga materi terkait di YouTube banyak juga dari Mas Jaya. Silakan teman-teman dalemi dan semakin ngelontok semakin bagus. Seperti tadi yang Mas Gazan sampaikan ya. Untuk pemula ini penting sebagai panduan. Untuk yang sudah jalan ini juga penting untuk mereview. Jadi cek recheck. Wah, saya jangan-jangan nanti salah arah kalau saya lanjutkan ya. Jadi kenapa kenapa kok saya belum begini, belum begitu gitu. Nah, itu tadi Mas Gazan sudah memberikan arahan poin-poin kira-kira mana yang harus teman-teman eh, confirm lagi, dicek lagi, direview lagi dan dibenahi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya. Kalau ini nih, kalau penjualan sudah laris tuh Mas Gazan, kapan waktu Mhm. yang tepat untuk buka cabang? Ini mungkin bisnisnya yang memang ada outlet ya. Outlet ya. Iya. Gimana tuh Mas Gazan? Oke. Jadi gini, teman-teman, biasanya saya suka nanya balik nih gitu ya ke teman-teman yang berencana buka cabang. Apa tujuan dari buka cabang gitu ya. Jadi ini saya mau clearin dulu. Karena ada beberapa alasan ya. Ada yang bilang atau ada yang beralasan ya saya pengen aja mas buka cabang gitu. Itu cita-cita saya dari dulu gitu. Saya pengen punya cabang banyak gitu. Silakan gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan gini, Mas saya mau buka cabang. Apa? Atas dasar apa? Saya pengen meningkatkan omset misalnya gitu. Nah kalau alasannya ingin meningkatkan omset, biasanya saya nggak langsung buru-buru. Oke, buka cabang yuk. Nggak, jangan-jangan cabang yang pertama itu belum optimal. Nanti nanti apa namanya? Kalau teman-teman mau belajar untuk mengoptimalkan bisnis yang sudah running ya, teman-teman coba cari di YouTube atau di formulabisnis.id gitu ya. Cari YouTube-nya rekamannya Mas Jaya Setiabudi, judul judul YouTube-nya adalah 5 cara meningkatkan keuntungan usaha. Nah, jadi itu sebelum buru-buru buka cabang, coba cabang yang satu itu sudah optimal belum? Gitu ya. Karena gini, buka cabang itu bukan bukan hanya masalah apa ya? Bukan masalah buka doang. Kecuali ya, kecuali bisnis teman-teman tuh gerobakan. Gerobakan tuh artinya gini, buka cabang tuh nggak banyak resiko lah gitu ya. Buka gerobak paling cuma 4 juta, 5 juta, ya itu silakan. Tapi kalau buka cabang ini, buka cabang coffee shop, buka cabang restoran, itu kan harus investasi dapur,
harus investasi mesin-mesin kopi. Nah, jangan buru-buru buka cabang gitu ya. Coba dicek dulu. Cabang yang pertama ini udah optimal belum? Tahu dari mana Mas Gazan optimal atau belum? Coba dicek kapasitas produksi ya, kapasitas produksinya teman-teman tuh sekarang berapa? Ya dihitung nih coba satu satu karyawan itu bisa produksi berapa lama selama sehari. Satu hari 8 jam itu misalnya anggap aja gini ya, anggap aja ternyata setelah dihitung kapasitas produksinya teman-teman itu 100 pieces atau 100 porsi gitu. Kemudian yang datang atau enggak pembelinya itu selama ini cuma 40. Akan sayang banget tuh. Nah, ngapain buka cabang? Cabang pertama dulu beresin. Nah, coba dicek. Ternyata kapasitas produksi 100. Yang datang cuma 40. Yang kejual cuma 40. Kemudian di kiri dan kanan teman-teman banyak yang jualan produk-produk sejenis, mungkin kuliner yang lain gitu ya, atau produk-produk lain. Penjualan mereka tuh tinggi. Ada yang 100 porsi per hari, ada yang 2 porsi per hari. Nah, berarti kan sebenarnya cabang pertama kita ini bermasalah. Jangan buru-buru buka cabang. Karena khawatirnya pas kita buka cabang, kita pikir akan menyelesaikan masalah, ternyata nambah masalah. Nambah masalah. Kita bukannya membuat cabang kita ini apa ya, yang sukses itu kita duplikasi, tapi kita malah menduplikasi kegagalan atau menduplikasi kepusingan. Nah, jadi kalau kalau kembali ke pertanyaan ya, kapan Mas Gazan, kapan waktunya buka cabangnya, kapan waktu yang tepat untuk buka cabang? Ketika cabang yang pertama itu sudah eh, optimal, gitu ya, dan tidak ada cara lain untuk meningkatkan omset kecuali buka cabang. Jadi udah mentok tuh, udah mentok lah Mas, udah mentok Mas. Buka cabang udah nggak bisa lagi Mas, udah mau nggak mau saya harus buka cabang karena ini porsinya udah mentok, parkiran udah mentok. Ya udah kalau kayak gitu sudah waktunya buka cabang. Tapi hati-hati jangan lupa buka cabang itu bukan cuma buka ya. Teman-teman harus perhatiin apa namanya standarisasinya. Jangan sampai di cabang pertama enak, di cabang kedua nggak enak. Di cabang pertama ramah-ramah, cabang kedua pada jutek-jutek. Nah, itu lain hal ya. Tapi kira-kira gitu, Mbak. Oke, jadi intinya kalau dibuka langsung laris itu kita fokusnya di tangga starting dulu ya Mas Gazan ya. Betul, Mbak. Intinya sampai dapurnya ngefull, setelah itu baru profitnya distabilkan, nah baru siap buka cabang. Sistemnya dibangun begitu ya. Jangan Betul. jangan buru-buru, jangan buru-buru ya. Tenang, tenang. Iya, tenang, tenang. Ya, tenang ya. Mas Gazan aja masih masih apa namanya? Masih banyak juga belajar juga ya Mas Gazan ya. Iya. Walaupun sudah lama. Oke, yang kedua saya langsung pilih aja ya. Karena ada pertanyaan yang berulang tentang uji ngangenin untuk produk fashion dan craft, Mas Gazan. Oke. Lebih detailnya mungkin ya. Itu seperti Hmm. apa dan berapa lama? Gimana? Oke, oke. Nah, saya review ulang ya, teman-teman ya. Jadi, di formula yang kedua, tadi kan kita sama-sama belajar. Kalau produk kita tuh harus ngangenin. Untuk memastikan produk kita ngangenin, kita harus melakukan satu metode namanya uji ngangenin. Nah, tadi kan contohnya makanan ya, Mas Gozan, contohnya makanan. Apakah craft ini harus dimakan dulu gitu? Enggak juga ya. Jadi, eh, esensi dari ngangenin itu kan konsumen puas, tidak kecewa. Nah, tapi sekarang gini, Mas, saya mau uji ngangenin. Pertanyaannya yang pertama, apa yang diuji? Kalau makanan kan iya Mas, tinggal dimakan gitu ya. Kalau fashion sama craft nggak bisa dimakan gitu ya. Pertanyaan pertama, apa yang diuji? Pertanyaan kedua, kita nguji ke siapa? Suara siapa yang kita dengar gitu ya? Apakah suara tetangga, suara netizen, atau suara orang random kita dengarkan? Nah, jadi apa yang kita uji? Yang kita uji adalah eh, value yang diharapkan dari target market kita. Misalnya gini ya teman-teman ya, kalau kalau orang datang ke restoran, mayoritas orang datang ke restoran tuh niatnya mau makan. Karena niatnya mau makan, maka yang harus kita uji adalah rasa. Kalau restoran, kalau kafe, mayoritas orang ke kafe kalau saya tanya, motif utamanya bukan makan, tapi nongkrong, ngopi, meeting, hangout. Artinya yang harus diuji bukan rasa. Ya, makanan nggak boleh nggak enak. Tapi yang utamanya, motif utamanya itu yang harus kita uji. Berarti kalau kita mau uji nganganin suatu kafe, suasananya, ambience-nya, wifi-nya kah mungkin, kursinya, parkirannya, musiknya, itu yang diuji.
Makanya teman-teman sering lihat mungkin ya, ada restoran, pelayannya jutek, nggak pakai AC, gerah, kursinya keras, terus ngantri, parkirannya sempit, tapi rame. Karena rasanya enak, kangenin. Gitu loh. Orang nggak apa-apa lah, gerah-gerahan nggak apa-apa, yang penting enak. Nah, ada juga orang datang ke kafe, mereka nggak bilang makanannya nggak enak, cuman ya ini karena lapar mau makan, malas keluar deh makanin lagi. Nah nggak masalah, tapi mereka tetap datang ke kafe itu karena motif mereka datang ke kafe itu adalah untuk nongkrong. Nah selama nongkrongnya terpenuhi, mereka nongkrongnya itu tidak kecewa di sana, ya itu udah kangenin. Nah sekarang berbicara craft sama fashion, apa sih motif utama dari target market yang kita bidik terhadap craft kita? Kalau craft kita adalah misalnya craft yang dibikin teman-teman itu misalnya pajangan gitu ya, mungkin ada apa tuh, ada makrame ya, yang pajangan-pajangan gitulah gitu ya, makrame. Nah, orang mau beli makrame itu motifnya apa? Nah, mungkin untuk menghias ruangan atau untuk mempercantik studio. Nah, untuk menguji ngangenin si makrame itu cukup disampaikan, diliatin aja ke target market yang kita bidik. Jadi nggak perlu diproduksi dulu tuh, kita desainnya dulu, kita gambar dulu ya, kita bikin sketsa atau nggak kita bikin sampel, kita foto, kita posting di komunitas atau kita kirimin foto tersebut ke target market yang kita bidik, kita survei aja. Eh, Nih kita mau buka PO nih, siapa yang berminat? Nah kalau misalnya produknya ngangenin, mereka akan PO gitu ya, atau mereka setidaknya akan komentar, ih lucu, ih keren, ih bagus. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, komentar yang harus kita dengar itu adalah komentar dari target market yang kita bidik di awal. Jadi ini makanya urutan. Kita nggak bisa uji ngangenin dulu baru, kita nggak bisa Formula 2 dulu baru Formula 1, itu nggak bisa teman-teman. Formula 1 tuh harus beres dulu. Target market yang teman-teman bidik itu harus clear dulu siapa. Nah, baru setelah itu, mereka lah yang kita uji ngangeninin gitu ya. Mereka yang kita uji. Nah, jadi kalau craft, saya nggak tahu apa yang mereka, apa motif utama mereka. Selain motif utama, ada juga yang disebut value-value tambahan. Mungkin motif pertamanya orang beli makarame adalah estetika. Tapi mungkin ada value-value tambahan di mata mereka. Bahannya, kualitas, jahitan, desain. Nah, itu juga bisa menjadi poin-poin yang harus diuji. Ya. Untuk fashion, sama. Mas, kalau fashion, apa yang diuji, Mas? Bahannya, desainnya, jahitannya, atau apa, Mas? Jawabannya adalah tanyakan kepada target market yang ada di formula pertama. Karena beda beda target market itu beda beda concern. Contoh ya, kalau bisnis kita fashion, terus kita membidik target marketnya mahasiswa. Nah, buat mahasiswa mungkin nggak penting jahitan lah, jahitan bahan nggak apa-apa lah. Yang penting keren mas. Nah gitu kan. Saya gerah dikit keringetan nggak masalah. Jahitan nggak kelihatan mas. Saya cuma butuh di foto doang. Nah, kalau gitu berarti yang diuji itu adalah desain. Gampang nguji ngangeninnya. Kita kita bikin mock up di komputer, di laptop, di tablet, kita kasih desainnya ke target market kita. Kalau mereka suka, mereka bilang. Jadi kita bisa uji ngangenin sebelum diproduksi. Gitu loh. Nah, tapi untuk fashion, target market yang berbeda. Mungkin target marketnya adalah orang-orang yang sudah matang, sudah stabil keuangannya, kemudian juga mungkin punya selera yang tinggi. Nah, mungkin bukan cuma desain, tapi bahannya dari bahan apa, terus apakah bahannya nyaman digunakan. Kalau itu adalah motif utama dari target marketnya teman-teman, ya itu mau nggak mau harus dibikin dulu dong. Nggak bisa cuma ngasih lihat foto. Berarti produknya dibuat, bikin pameran atau enggak buka bazar, suruh mereka coba pegang teksturnya atau enggak, ya intinya intinya sama-sama fashion, beda target market, beda cara uji ngangenin, dan beda juga apa yang diujinya gitu loh. Nah makanya teman-teman harus clear dulu nih, bisnis teman-teman itu ngebidik siapa, itu harus clear. Kira-kira kayak gitu ya Mbak Siti. Jadi ini berlaku juga untuk produk jasa semua, bukan cuma makanan.
Jadi harus mengenal pasti ya target marketnya itu siapa. Lebih Betul, spesifik tuh lebih bagus. Nah itu nanti betul, dalam banget itu ya bahasannya ya. betul, Baru betul. kita mengamati mereka, mereka puas atau enggak. Baru dicari siapa saja mereka. Begitu kira-kira ya teman-teman ya. Oke, ini yang terakhir ya Mas Gazan ya. Yang ketiga, Ya, apakah pasar potensial itu bisa nantinya bergeser ke bleeding Mas Gazan? Terus wah, gimana kira-kira antisipasinya nih atau apa namanya parameternya itu apa gitu? ya, 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 Ciri-cirinya biar teman-teman ini kan kadang seperti itu kan tiba-tiba aduh ternyata udah banting-bantingan gitu. Monggo betul, betul, silakan. betul. Wah, ini pertanyaannya bagus nih. Apakah bisnis yang awalnya potensial suatu saat akan jadi bleeding? Iya, jawaban singkatnya iya, gitu ya. Jawaban singkatnya iya, karena tadi kan di awal saya bilang pasar potensial itu adalah suatu pasar yang permintaannya banyak, tapi masih minim kompetisi. Artinya masih itu suatu saat akan, gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman mempraktekkan bukan langsung laris, terbukti bisnis teman-teman laris, nggak usah nunggu lama. Besok tetangga bikin, terus teman kita nanti bikin, supplier kita nanti bikin juga. Jadi ini suatu hukum alam, sesuatu yang teman-teman nggak bisa hindarin. Nah, tapi pertanyaannya kan gini, gimana cara menanggulanginya? Bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, jadi yang pertama adalah jelas, jadilah yang pertama di kategori tersebut. Jadi pada saat teman-teman mulai, memang nggak ada kompetisi, adalah teman-teman lah yang pertama, ya, jadi merek yang terkenal. Nah, besok-besok pasti akan ada followers, pasti akan ada pengikut, bahkan ada kompetitor lebih murah lah, mungkin resepnya sama kayak kita lah. Nah, makanya pada saat bisnis kita booming, jangan terlena, jangan terlena. Tadi tadi saya bilang teman-teman, setiap konsumen itu punya variabel-variabel yang mereka inginkan. Ada yang utama, ya kalau kalau restoran itu kan makanan ya, berarti makanan rasa itu adalah yang utama. Tapi sebenarnya target market yang teman-teman bidik itu kalau ditelaah, kalau dicek ya, mereka punya variabel-variabel lain yang mereka harapkan selain selain apa ya, selain makanannya enak, mungkin mereka tuh ingin parkirannya luas, mereka ingin pelayanannya cepat, mereka ingin rasanya konsisten. Nah, selama bisnis teman-teman booming, jangan terlena. Variabel-variabel tadi itu beresin. Sertifikat halalnya, kemudian apa, pelayanannya, sistem ordernya, terus juga varian-varian itu tuh dikunci. Sehingga kalau besok-besok ada kompetitor baru masuk, kompetitor tuh bingung mau lewat mana ya masuknya. Yang pertama punya dia, enak-enakan dia, sertifikat lengkapan dia. Jadi kompetitor ntar bingung masuk lewat mana ya. Nah, makanya pada saat teman-teman punya bisnis langsung laris, jangan terlena. Jangan ngerasa udah nih alhamdulillah saya udah oke nih. Banyak PR ya teman-teman. Jadi kunci. Jadi fitur-fitur ditambahin, brand dibangun. Nah, jadi kuncian terakhirnya adalah brand dibangun. Karena kalau ini udah beda bahasan ya, ini nggak dibahas di bukan langsung laris, tapi ini saya kasih kisi-kisi. Kalau teman-teman sudah berhasil bukan langsung laris, fitur-fiturnya dilengkapi, kuncilah dengan brand. Bangunlah brand. Karena kalau brandnya udah kebangun, udah kekunci, besok-besok ada kompetitor bilang, lebih enak, lebih murah. Konsumen nggak percaya. Konsumen taunya, Andalah yang pertama, Andalah yang pionir, yang lain KW. Nah, ini udah ngomongin brand. Burger itu lebih banyak yang lebih enak daripada yang kita lagi boykot itu gitu ya, yang dari M gitu ya. Banyak burger yang lebih enak, tapi nggak ada yang ngejual lebih banyak daripada si M itu. Nah, itulah kekuatan brand. Kalau brand udah dibangun, konsumen udah emosional, udah saya cinta sama kamu, apapun yang terjadi. Wah, gitu loh. Bahkan nanti gini ya, kalau brand teman-teman udah kebangun, besok-besok teman-teman salah, masih bisa dimaafin. Ya. Jadi kalau misalnya brand kita udah kebangun, terus konsumen nyobain produk kita, ih kok beda rasanya? Ini lagi beda nih, saya lagi apes. Yang disalahin diri sendiri. Itu kalau punya brand udah kuat tuh lebih mudah dimaafin. Nah itu kunciannya ya teman-teman ya. Begitu sudah buka langsung laris, jangan terlena. Beresin tuh yang namanya sertifikasi, perizinan, bangun brand. Itu apa namanya, itu cara yang powerful untuk menjaga posisi kita. Kira-kira gitu. Iya, berarti intinya ya itu tadi
tidak boleh terlena dan tidak boleh berhenti belajar ya Mas Gazan ya. Betul, itu Harus intinya. tetap kalau kata kuncinya tuh kata Mas Jaya tuh riset ya. Nah, UKM itu paling Riset, riset. males untuk riset. Jadi akhirnya tiba-tiba dia terlena, tiba-tiba dia kalah sama yang lainnya, disalib gitu. Baik, tadi sudah 3 pertanyaan ya teman-teman dan ini sudah lewat dari waktu di 10 menit dari jam 5. Mungkin kita akhiri ya. Teman-teman terima kasih banyak ke Mas Gazan yang sudah meluangkan waktunya memberikan materi kemudian panduan ke teman-teman semoga bermanfaat. Boleh sedikit closing statement supaya teman-teman ini ingat terus. Jadi Oke, apa yang apa biar mereka dapat PR nih ya. oke Perbaikannya seperti teman-teman. apa? Silakan. Siap. Sebelum ditutup acaranya, teman-teman, saya mau ngasih apa ya? Mau ngasih beberapa eh, apa ya? Ada beberapa yang mau saya sampaikan. Yang pertama, untuk teman-teman yang tidak lolos, tadi Mas Sidi udah singgung ya. Sebenarnya kompetisi yang asli itu udah di lapangan. Jadi jangan sampai teman-teman berkecil hati, ya kok saya nggak lolos. Ya namanya juga kompetisi ya. Namanya juga kompetisi itu apa ya? Kuotanya terbatas. Nggak mungkin semuanya menang gitu ya tiga itu. Nggak mungkin semuanya diterima. Dapat. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati. Itu ketika teman-teman ikutan suatu event, suatu apa namanya pelatihan, kompetisi kah atau apa, dan teman-teman gagal, tidak lolos, itu bukan berarti tidak sukses, ya, bukan berarti gagal. Karena sukses atau gagal itu di pasar, bukan di panggung. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Kemudian berkaitan sama materi yang tadi kita sama-sama belajar ya, formula bukan langsung laris. Coba teman-teman cek lagi ya, saat ini teman-teman ada di bisnis yang mana? Anjing, sapi perah, tanda tanya atau bintang? Kalau sekarang teman-teman ada di bintang, terus teman-teman empot-empotan ya, aduh saya nggak makan nih mas, saya makannya nanti 10 tahun lagi udah menghasilkan gitu ya. Udahlah teman-teman, cari aja bisnis sapi perah dulu ya. Jadi jangan dulu idealis, itu perutnya dikasih makan dulu gitu ya. Sambil bikin sapi perah, teman-teman sambil cari bintang berikutnya. Nah, kemudian untuk teman-teman udah mulai usaha atau baru mulai usaha, perhatikan kaidah-kaidah tadi. 1 sampai 7 itu jangan dibolak-balik. Itu semuanya hierarki. Bahkan kalau teman-teman betul-betul memahami bukan langsung laris, teman-teman bahkan bisa membuat analisa sederhana ya. Kalau ngelihat di daerah teman-teman ada bisnis sepi, teman-teman bisa analisis pakai checklist bukan langsung laris. Oke, ini nomor 1 aman, nomor 2 juga enak. Oh, nomor 3 nih, mereknya nih ngaco nih. Wah, gitu ya. Itu teman-teman bisa belajar untuk menambah studi kasus. Nah, terakhir dari saya teman-teman, bisnis ini tuh sama kayak eh, skill-skill yang lain ya. Semua skill tuh bisa dilatih. Semua, jadi nggak ada yang lahir jadi pengusaha, lahir jadi guru, lahir jadi polisi, nggak ada. Semuanya itu proses latihan. Sama kayak otot ya. Otot itu kan kita bisa latihan, kita bisa ngebentuk otot. Nah, cuman otot itu dilatih dengan studi kasus, dengan pembelajaran. Nah, jadi maksud saya gini, teman-teman jangan pernah merasa saya nggak bakal jadi pengusaha, Mas. Saya nggak ngerti, Mas. Ya nggak ngerti itu kan karena baru belajar. Nah, makanya pesan dari saya untuk teman-teman yang baru mulai, sedang mulai, atau sudah mulai bertahun-tahun, jangan pernah ngerasa puas. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berpikir, ah saya udah tahu itu, udah pernah baca, udah pernah nonton. Ah, itu hati-hati. Ya, jadi kalau teman-teman berhenti belajar, dijamin bisnisnya pun berhenti bertumbuh. Kira-kira kayak gitu, Mas Indi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Gazan. Wejangannya cukup singkat, padat, dan jelas. Intinya teman-teman yang mungkin belum berkesempatan lolos, sekali lagi bukan akhir dari kehidupannya. Iya, Masih bisa tetap belajar, masih bisa tetap bertumbuh. Malah itu jadi pecut yang luar biasa untuk bertumbuh ya. betul. Yang sudah lolos juga jangan terlena karena perjuangannya masih panjang. Baik, kita akhiri saja ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyimak secara live. Nanti tayangan ini juga akan kita apa namanya kita publish lagi ya supaya bisa disimak ulang oleh teman-teman yang mungkin tadi ada kendala jaringan, ada bentrok agenda gitu ya. Terima kasih buat Mas Gazan. Nanti sampai ketemu di beberapa kota offline Gadepreneur ya.
Dari Siap, saya, itu. mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.